lah kita belajar dari diri kita juga masing-masing, dan pokoknya cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, kita semua gitu ya. Dan tentunya untuk kebaikan kita bersama dan kebaikan orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita. Dan tentunya pagi hari ini tidak terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru ya. Masih 2 minggu pertama di bulan Januari biasanya masih valid ya. Selamat tahun baru bagi kita semua. Tahun yang baru 2021, melewati tahun 2020 yang penuh dengan ketidakpastian kita sebutnya ya. Namun kalau kita bicara tahun baru berarti ada harapan yang baru. Itu semua, itu doa seluruh dunia ya saat ini. Harapan yang baru, kesempatan yang baru, vaksin yang baru ya. Vaksin memang masih baru ya. Lalu ada juga yang namanya tantangan baru juga ya. Yang namanya kehidupan ini pasti ada tantangan baru, ada masalah baru, sehingga butuh solusi baru. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu sudah hadir semua pada acara webinar, artinya Bapak Ibu akan mendapatkan banyak sekali, tidak hanya informasi, tapi juga kita ada sesi pertanyaan, kita ada hadiah yang begitu banyak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengetahui informasi dari awal, saya ingatkan lagi ya, kira-kira kita ada hadiah apa aja, dan kita ada semacam kompetisi atau lomba apa saja, ada activity apa saja, kurang lebih selama 2 jam ke depan. So please stay tune, jangan kemana-mana, karena kita akan terus berinteraksi Bapak Ibu ya. Walaupun interaksinya mungkin nggak bisa face to face, nggak bisa secara fisik, hanya by chat atau by interactive application. Nanti kita akan gunakan quiz Kahoot. Siapa yang nggak tahu Kahoot kan? Semuanya pasti tahu ya. Nah, Dell Technologies kita sudah tahu nih, menyediakan solusi yang terintegrasi di bidang IT. Kalau kita bicara Dell Technologies, lalu PT Paranta Anugrah Prima, semuanya sudah tahu ya. Distribution channel yang luar biasa, dan salah satu produk yang brand ya, kita bicara brand, produknya banyak hari ini kita mau dibahas ya. Salah satu brand yang kita tahu persis, Dell Technologies ini sangat cepat, tidak hanya cepat untuk memberikan solusi, tapi juga cepat terhadap perubahan. Karena kita tahu persis nih Bapak Ibu, kita tahun 2020 contohnya ya, perubahan yang begitu masif, butuh adaptasi yang begitu masif juga. Dalam semua sektor, kita bicara semua sektor. Tapi karena hari ini konteks kita adalah IT, konteks kita adalah solusi transformasi digital sesuai dengan tema kita, artinya kita bicara soal solusi IT yang juga harus cepat beradaptasi. Dan Dell Technologies punya solusinya. Nah, dan sebelum kita masuk ke speech dan juga presentasi yang pertama dan kedua, hari ini ada siapa aja yang kira-kira jadi panelis kita? Ada ya pokoknya. Saya ingatkan bahwa kita masih punya kompetisi yang berhadiah sepeda ya. Ingat Bapak Ibu, bersepeda itu sehat, tapi berkerumun setelah bersepeda itu nggak sehat. Jangan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masih punya share and win the prize, di mana Bapak Ibu masih berkesempatan untuk mendapatkan hadiah sepeda, di mana Bapak Ibu bisa mengajak teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain untuk ikut dalam webinar ini. Caranya sudah dijelaskan. Kita juga punya sesi Q&A, di mana nanti sepanjang presentasi, silakan Bapak Ibu menggunakan kolom Q&A sudah disediakan, tinggalkan pertanyaan Anda, nanti pertanyaan tersebut akan dijawab, tentunya yang related ya, nggak mungkin pertanyaannya nggak nyambung gitu ya. Pertanyaan yang related akan dijawab baik itu oleh admin, oleh panelis yang offline, ataupun yang nanti menyampaikan materi akan langsung dijawab secara live. Itu juga bisa. Dan kita juga masih memiliki customer review. Kita bukan bilang challenge ya, activity lah ya. Di mana customer review ini juga akan berhadiah sepeda. Tadi saya sudah bilang bahwa hari ini akan ada quiz Kahoot dan ada feedback form berhadiah OVO Credit. Pokoknya berlimpah-limpah hadiah ya. Kenapa? Kita pokoknya optimis tahun ini tahun penuh dengan berkah gitu ya. Jadi kita harus memulai dengan banyak-banyak hadiah ya. Langsung saja kalau begitu untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, saya akan mengundang Bapak Budi Yoga dari PT Paranta Anugrah Prima yang akan menyampaikan welcome speech. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Obri. Semangat sekali. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat tahun baru 2021. Dan tentunya salam sehat. Ini yang paling penting. Mari kita berharap tahun baru 2021 ini akan membawa perubahan yang lebih baik dibanding tahun 2020. Dan selalu sehat di tahun 2021 dan seterusnya. Saya Budi Yoga mewakili manajemen PT Paranta Anugrah Prima mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar atas kesediaan waktunya mengikuti webinar hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada pembicara spesial pada hari ini, yang mana keduanya dari Dell Indonesia. Ini suatu luar biasa. Yaitu Bapak Rian dan Ibu Yanti, yang hari ini akan berbagi ilmu dan pengalaman yang berharga.
Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini mengubah cara kerja kita dalam hidup ini ya. Yang memastikan kita harus berdigitalisasi seperti hari ini kita nggak bisa ketemu face to face. Yang harus bekerja, berkolaborasi, dan belajar harus dari jarak jauh. Jadi suatu hal yang norma yang baru. Nah, oleh karena itu kita perlu beradaptasi ke norma yang baru, bagaimana kita mengakses data aplikasi yang penting tanpa dibatasi kita harus ketemu fisik atau harus di kantor. Nah, kita dituntut untuk produktif dari perangkat apapun, dimanapun, kapanpun, dan tentunya dengan keamanan yang memadai ya tentunya. Untuk itu, webinar hari ini yang bertema tentang transforming Jangan kemana-mana, dari awal acara kita banyak sekali informasi yang akan disampaikan oleh para presenter kita langsung nanti. Dan langsung saja saya akan masuk ke activity yang pertama, di mana saya akan men-share sebuah QR code link, ya, di mana Bapak Ibu bisa langsung mengisi customer review. Ingat bahwa customer review ini berhadiah 1 unit sepeda. Wah, luar biasa ya. Pagi-pagi hari Senin dapat sepeda. Silakan langsung di screen capture kalau mau cari aman biar nanti kalau misalnya halaman ini segera hilang, di screen capture dulu atau langsung silakan di scan QR code ini oleh handphone masing-masing ya. Dan langsung boleh dibuka, ini adalah link dari customer review. Dan ini adalah kesempatan sekali lagi bagi para ibu yang sudah hadir untuk bisa share this webinar info. Karena kita belum mulai presentasi nih, masih panjang ya, masih banyak. Jadi memang baru greetings tadi ya. Nah setelah ini kita akan masuk ke materi, kesempatan Bapak Ibu masih terbuka lebar untuk mengajak teman-teman yang lain di-share ya, supaya yang lain juga bisa ikutan webinar pada pagi hari ini ya. Silakan di screen capture dulu, sudah aman ya? Saya rasa ini sudah menjadi satu apa ya namanya ya, udah menjadi satu konsumsi sehari-hari. Kita QR code gini nih udah terbiasa ya. Gitu. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin yang tidak bisa share QR, bisa share lagi. Tidak bisa membuka QR code, admin kami juga share link manual di chatbox ya. Jadi silakan Anda bisa akses copy paste URL manualnya di chatbox. Oke, baik. Kalau begitu aman ya? Oke. Kalau begitu kita langsung akan mengundang panelis pertama. Dia adalah Country Business Manager OEM, Bapak Rian Renaldi, yang sudah hadir pada pagi hari ini dan siap menyampaikan informasi yang terkini, terbaik, dan luar biasa pokoknya ya. Silakan Pak Rian Renaldi. Thank you sebelumnya teman-teman. Salam kenal, salam sehat juga. Nama saya Rian. Saya adalah Business Lead untuk OEM Solution di Dell Indonesia. Oke, jadi thank you untuk kesempatannya. Sukses terus teman-teman Paranta. Thank you teman-teman untuk customer atau partner dari Paranta yang memang sudah join. Di sini saya akan mau diskusi sedikit apa saja yang memang jadi tren dan juga apa yang memang memungkinkan untuk yang tadi MC bilang, gimana sih caranya kita bisa menyongsong masa depan baru ini gitu kan. Nah, kalau boleh saya run through, Dell Technology bekerja sama dengan Wikibrands waktu itu sekitar 2015 itu membuat satu survei. Surveinya adalah menurut responden kira-kira 30 teknologi apa yang sangat akan diminati dalam 10 tahun ke depan. Dan hasilnya adalah 30 teknologi ini. Nah,
saya bawa slide ini dari tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Tapi yang saya kaget adalah waktu 2020, everything suddenly stop gitu ya. Kadang-kadang mereka langsung semua bekerja dari rumah atau misalnya disruption gara-gara COVID-19. Dan kita ngelihat bahwa sektor-sektor ini, 30 sektor ini, itu adalah sektor-sektor yang memang justru mendapatkan traction atau mendapatkan revenue. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau misalnya memang mau screen capture atau apa silahkan, karena ini adalah 30 teknologi yang memang kira-kira bisa menguasai market atau dalam 10 tahun ke depan. Atau Anda kalau misalnya memang perusahaan Anda decided gimana ya saya mau membuat sesuatu yang memang bisa bertahan buat masa depan perusahaan saya, salah satu dari sini. Nah, hari ini kita akan spesifiknya berdiskusi gimana sih caranya workplace itu dirubah, gimana sih caranya teknologi teknologi itu berubah secara drastis gitu. Dan kita akan membicarakan beberapa item di sini, ya. Jadi Michael Dell, pendiri perusahaan kami, itu punya satu visi bahwa di masa depan setiap organisasi itu harus menjadi digital organisasi. Powernya bukan by mesin, power by data, di mana perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan aplikasi-aplikasi yang next generation yang menggunakan multi cloud. Apa sih understanding ini? Nah, kalau misalnya saya translatekan ke bahasa yang sederhana, ini yang akan teman-teman lihat. Dalam 5 tahun ke depan akan ada data explosion, artinya ledakan data yang terjadi. Ini kita ambil contoh salah satu negara tetangga yaitu Singapura. Singapura akan mengalami perubahan volume data dari 1 petabyte sekarang ke 200 petabyte setiap hari dalam 3 tahun ke depan. Data tersebut dapat dari mana? Data tersebut dari connected factory, pabrik-pabrik yang terkoneksi, stadium-stadium, autonomous vehicle. Jadi mungkin teman-teman ngelihat mobil-mobil yang sekarang nanti ke depannya bisa jalan sendiri. Ya betul. Kita salah satu contohnya misalnya Tesla. Dia akan mengirimkan data secara regular. Smart device ya. Of course, teman-teman tahu sendiri sekarang bahkan ada beberapa medical devices yang memang sudah dapat FDA approval dipakai untuk penanganan COVID-19 menggunakan IoT. Smart office, of course, di saat kita work from home, di saat masyarakat itu work from home, itu data yang digunakan akan sangat-sangat lebih banyak. Smart home, makin lama ke sini, rumah semakin pintar juga. People dari sisi mobile devices dan new devices. Yang saya yakin teman-teman tanpa sadar atau nggak sadar, tandanya ini 2. Satu adalah kalau teman-teman aktif menggunakan telepon selular gitu ya, penggunaan data itu makin lama makin besar. Kedua, biaya makin lama makin besar karena harus bayar data yang lebih mahal. Nah, kalau teman-teman sadar gitu ya, sekali foto zaman dulu itu cuma 300-500 kilobyte, sekarang satu foto itu 10 megabyte. Dan mungkin akan terus-terus dengan bertambahnya megapiksel, dan itu akan sangat itu akan sangat mempengaruhi teman-teman punya storage. Nah, sebelumnya saya cut dulu di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung klik di kolom Q&A. Ya, nanti coba kita akan jawab secara langsung atau melalui teks. Jangan lupa ya, tanya everything. Kalau misalnya memang mungkin ada teman-teman yang berbagi sedikit pengalaman. Oh, saya kemarin ini mencoba ini, tapi saya ternyata kurang cocok di sini. Apa yang memang harus lakukan? Silakan. Kita di sini, Del dan Parantas siap untuk membantu. Nah, kalau kita balik ke yang tadi ya, data explosion itu kenapa muncul sih? Kalau kita ngelihat, saya akan membawa teman-teman ke masa di mana 60 tahun yang lalu. 60 tahun yang lalu, sekitar tahun 60-an, itu ada namanya centralized computing.
teman-teman kalau misalnya masih ingat gitu, ada namanya mainframe. Komputernya segede gudang. Yang isinya komputernya cuma komputasi, ada roda muter berisik gitu kan. Nah, itu adalah centralized computing. Semua proses komputasi dilakukan dari situ. Ya, nggak ada proses sentralisasi dari sisi notebook atau belum ada. Jadi semua yang dilakukan adalah mainframe komputer, dilakukan inputnya menggunakan card dan kawan-kawan. Tapi dari 60 ke 80, nah, itu mulai bergeser, pendulum mulai bergeser. Dari yang tadi namanya centralized computing, nah ada beberapa ide dari beberapa companies di Silicon Valley di Amerika, dan juga salah satunya adalah Dell, untuk memikirkan konsep di mana proses komputasi tidak hanya dilakukan di satu ruangan, tapi juga di luar dipecah. Jadi ada namanya centralized computing, client dan server kalau teman-teman ingat. Klien itu akan melakukan proses komputasi yang simple, sedangkan server dengan prosesor yang lebih memadai akan melakukan yang lebih dalam. Nah, klien dan server ini bertahan lumayan lama, sekitar 30-an tahun kalau nggak salah. Di situ kalau teman-teman lihat, ini adalah Dell PowerEdge kita, server kita yang pertama. Dan kita juga senantiasa mengeluarkan model-model terbaru dari sisi Optiplex desktop kita, dari sisi Latitude notebook kita, dan juga Precision workstation kita yang nanti akan dibawakan oleh rekan saya, Yanti. Tapi tahun 2020 itu semua balik lagi. Jadi pendulum balik lagi dari sisi decentralized computing, client server, itu balik lagi ke centralized computing. Di mana namanya adalah cloud computing. Mungkin teman-teman banyak yang, cloud computing gimana? Nah, salah satu contohnya adalah penggunaan resource yang memang tidak tidak ditekankan ke konfigurasi notebook atau PC saat itu. Jadi artinya kalau teman-teman mau lakukan satu aplikasi, kalau zaman dulu ya waktu client server, itu teman-teman harus melakukan effort untuk membeli komponen yang lebih mahal, lebih bagus gitu. Sedangkan kalau centralized computing, proses komputasi akan dilakukan di cloud, di internet gitu ya, lewat internet. Nah, ini yang akan merubah mindset semua orang bahwa notebook atau PC atau whatever they have gitu ya, itu harus terbaik. Nah, mungkin nanti Bu Yanti bisa menceritakan sedikit, terutama ada fitur yang memang sangat bagus di menarik ya di salah satu line up kita, atau ini namanya AI optimization. Kenapa? Karena gini. Karena dengan menggunakan cloud computing ini, kita bisa membagi proses komputasi apakah dilakukan setengah di desktop kita atau di notebook kita, dan setengah lagi di cloud. Dan itu bisa di-enhance dengan kita punya fitur AI. Nanti saya serahkan ke Bu Yanti di session berikutnya. Nah, ini tahun 2010, sekarang tahun 2020, teman-teman. Di saat ini, pendulum udah mulai bergerak lagi. Pendulum udah mulai bergerak lagi ke arah decentralized computing lagi. Tapi yang kita lihat adalah penggunaan nanti ke depannya, penggunaan notebook, PC, desktop itu akan digunakan buat user interface, tapi ada komputer-komputer lain yang memang ada di beberapa items yang mungkin teman-teman belum tahu sebelumnya. Belum kepikiran gitu. Misalnya kita ngomong Tesla, mobil listrik yang Tesla. Mobil listrik Tesla itu menggunakan komputer di dalamnya untuk mengcompute, untuk menganalisa, memproses data, sehingga dia bisa jalan sendiri, dia bisa menyetir sendiri. Kita ngelihat ada BTS, bukan K-pop ya, tapi ini base transceiver station untuk telecommunication, di mana mereka naruh satu alat, ya, device dari kita juga, dari klien kita yang memang ditaruh di dalam transceiver itu, supaya menggantikan satu lemari, tapi bukan satu lemari, sekarang jadi kecil, dan dia bisa menganalisa dan juga mencari tahu keadaan di dalam gimana, temperaturnya, listriknya, dan kawan-kawan. Nah, ini belum pernah terbayangkan sebelumnya. Kenapa? Karena shiftingnya itu sangat-sangat jauh. Imagine kita duduk di satu mobil, ternyata di mobil itu komputer semua.
buat teman-teman yang ada mobil-mobil 2015 ke atas, banyak besar kemungkinan gitu ya, itu sudah bisa di remote control dengan menggunakan aplikasi. Nah, itu something yang memang agak-agak unik gitu ya, karena kita masih belum sadar sebenarnya. Nah, Dell adalah perusahaan yang memang kita ngomong IT supermarket. Artinya apa? Dari edge, kita kuat di core ya, artinya dari data center, dari data center storage dan kawan-kawan. Dan teman-teman juga klien-klien kita very strong juga dari sisi notebook, PC, desktop. Nah, tapi kita juga mulai mengarah ke cloud, di mana yang tadi kita cerita. Yuk kita ngobrolin antara data center itu akan ngebagi dua antara processing yang dilakukan di client dan di cloud. Dan edge to core to cloud adalah satu semboyan kita yang memang biasa kita lakukan untuk membuat satu solusi yang berkesinambungan ke perusahaan teman-teman. Tidak ada perusahaan lain yang memang mempunyai komponen-komponen edge, core, cloud di dunia. Tidak ada perusahaan IT yang punya edge, core, cloud di dunia selain Dell. Jadi itu lumayan bisa, semoga lumayan bisa menambahkan confidence teman-teman untuk membeli produk kami. Atau setidaknya kalau misalnya ada pertanyaan silahkan berkonsultasi dengan para data kita. Ini adalah portfolio kita. Tadi saya cerita devices itu akan ditaruh di dalam mobil, devices itu akan ditaruh di dalam BTS gitu ya, atau ruangan tertutup yang memang nggak ada ventilasi. Apakah bisa Pak? Gitu kan? Ya bisa. Karena kita menyadari bahwa 2020 ke depan adalah tahunnya Edge. Yang kita lakukan adalah kita membuat devices sedemikian mungkin yang memang kuat ditaruh di situ. Kita punya gateway, IoT gateway. Kita punya PC industrial yang memang ditaruh di mana saja. Kita punya precision industrial yang memang device-nya rack tapi precision. Nah, di dalamnya bisa dipakai untuk multi card, untuk multi graphics card, untuk VDI, ya, virtual desktop. Ada juga rugged latitudes dan juga Optiflex Xe3. Ini adalah devices yang memang kedepannya akan sangat banyak dijual. Kenapa? Karena akan semakin banyak orang-orang yang memindahkan compute-nya dari cloud, dari core ke edge. Devices seperti server, of course kita punya server yang memang ruggedized, kita bisa taruh di mana saja tanpa cooling dari AC. Nah, buat apa sih sebenarnya edge computing itu? Nah, imagine satu situasi di mana kita ngelihat satu minimarket yang memang minimarketnya itu menggunakan CCTV. Nah, CCTV-nya itu high definition, tapi juga bisa menganalisa berapa orang yang masuk, siapa saja yang masuk, dan orang-orang tersebut biasanya berhenti di rak mana. Itu akan jadi insight yang bagus untuk membuat satu produk khusus atau misalnya menaruh promo khusus untuk teman-teman atau misalnya potensial customer yang memang masuk dalam range tersebut. Nah, apakah di Indonesia kita sudah pakai? Sudah. Jadi Dell sudah beberapa kali deploy beberapa solusi kami untuk ditaruh di public transportation. Saya nggak bisa ngomong customer-nya, tapi kalau teman-teman commute harusnya bisa kelihatan. Kita bisa tahu ini ada facial recognition yang memang dilakukan, dan juga ada beberapa yang memang kita pakai untuk bags detection. Jadi artinya kalau bawa tas gitu ya, kita bisa kelihatan oke, siapa yang bawa tas dan memang dia akan kunci di mukanya. Kenapa? Kalau misalnya memang ada barang tertinggal atau misalnya memang ada ancaman bom dan kawan-kawan, itu bisa kita cek. Berikutnya, of course kita juga yang tadi saya ceritakan itu real time, artinya kita kasih real time. Tapi apakah kita bisa membantu juga untuk yang memang post analytics. Ya, misalnya saya punya 1000 CCTV, nggak mungkin 1000-1000-nya sama saya di full real time analytics karena harganya sangat mahal.
Tapi yang kita lakukan di sini adalah kita juga menyediakan solusi-solusi di mana, let's say, di sini ada 30 menit video. Kita nonton sama-sama ya teman-teman. Lama kan? Lama gitu. Jadi instead of 30 menit yang kita lakukan adalah dengan menggunakan salah satu aplikasi dari ekosistem kami, kita bisa men-track, ambil objek-objeknya yang memang ada di situ, dan kita taruh timestamp-nya. Nah, mereka itu seakan-akan bertabrakan, tapi ini mereka nggak bertabrakan. Nah, karena ini menggunakan AI Analytics untuk object detection, baru ditaruh lagi. Yang tadinya 30 menit, jadi 53 detik. Ini something yang memang banyak dipakai juga di Indonesia. Apa yang kita lakukan di tengah COVID-19? Ya, pertanyaannya tadi, gimana ya caranya? Dell itu sangat berantusias dalam menggunakan teknologi untuk mengatasi COVID-19. Salah satunya adalah kita masang ini di salah satu mall besar di Jakarta yang kebetulan dekat sama kantor kita. Terus yang kita lakukan adalah contact tracing. Contact tracing maksudnya gini. Misalnya ada teman-teman di satu mall lagi jalan, nah tiba-tiba sebelahnya itu ada orang. Nah, yang terjadi adalah kita bisa cari tahu orang-orang mana saja yang memang berpotensi terkena atau misalnya menularkan. Jadi kalau misalnya orang tersebut nyambung ke satu ini, dia langsung ke detect bahwa dia someone yang memang potensial. Kenapa? Karena dia berada dalam radius tertentu. Nah, itu yang kita lakukan teman-teman. Itu adalah divisi yang kami lakukan, dan kita kolaborasi sama Paranta itu sangat-sangat kuat. Jadi artinya mungkin sekitar dari tahun 2015 ketika Dell OEM ini dibentuk di Indonesia, kita sudah kolaborasi dengan Paranta. Kalau teman-teman mau nanya Dell OEM itu apa? Dell OEM adalah satu divisi dari Dell yang memang fokus di membuat Dell sebagai komponen di solusi Anda. Jadi yang paling bisa kita lakukan adalah kita cabut semua merek Dell-nya, splash screen Dell-nya juga hilang, packaging Dell-nya hilang, produk manual book juga nggak ada Dell-nya, tapi Dell yang masih akan melakukan importasi. Jadi ini masih ada tulisan Dell di regulatory, sehingga teman-teman dapat membeli barang Dell OEM, rebranding ke merek teman-teman melalui Paranta tanpa harus punya izin impor gitu. Kita punya banyak sekali contoh yang memang kita bisa kerjakan, tapi saya mau highlight something sebenarnya. Kenapa kita menggunakan Dell OEM ini di Indonesia? Karena satu, Indonesia itu banyak customer atau potential customer yang memang punya aplikasi, solusi, yang memang solusinya tersebut sometimes luar biasa. Tapi agak kesulitan untuk membuat devices. Kenapa? Karena untuk membangun devices di Indonesia itu butuh izin sana sini dari kawan-kawan. That's why Dell masuk dengan menggunakan konsep OEM ini. Dan mungkin teman-teman bisa taruh di chat atau misalnya di Q&A gitu ya. Kira-kira nih berapa unit minimal pembeliannya? Berapa unit minimal kalau misalnya saya mau rebranding jadi namanya Paranta, berapa unit? Kompetitor kita 1.000 unit gitu ya. Dell, khususnya Dell OEM di Indonesia itu hanya 1 unit. Jadi kita bisa membuat 1 unit saja dengan merek khusus. Nah, pertanyaannya adalah kok 1 unit? Apa yang memang bisa kita lakukan sama 1 unit? Contohnya apa? Nah, contohnya gini. Di akhir tahun 2017 kalau nggak salah, saya dan Pak Budi Yoga itu menghubungi kami untuk mengobrol masalah ada potensial customer yang memang punya mimpi besar, tapi kebetulan terbatas di gimana sih caranya kita bikin appliance bareng-bareng. Saya bawa contohnya. Oke. Satu perusahaan ini adalah perusahaan yang memang care ke edukasi anak-anak. Nah, as we know, kadang-kadang kita nggak punya minat baca. Indonesia itu adalah satu negara besar yang memang kurang banyak orang yang suka baca. Dan kenapa suka baca susah? Karena aksesnya susah. Jadi 16.000 island, pulau, cuma 55% doang dari Jawa, sisanya cuma 21% dari Sumatera.
Sisanya kecil-kecil sekali. Kenapa? Karena nggak ada karena nggak ada internet akses. Dan dari internet akses tersebut, gimana caranya mereka mau baca buku, gitu kan? Nah, perusahaan tersebut namanya Aksara Maya, mereka buat satu produk namanya Mocho DLS. Nah, mereka datang ke kita melalui teman-teman Paranta, ngobrol, gimana ya caranya kita bisa membuat satu konsep untuk menyebarkan bacaan tersebut melalui devices atau appliances tanpa internet. Nah, yang kita udah ngobrol, konsultasi, desain dan kawan-kawan, kita came out with satu devices dari Dell Optiplex gitu ya, yang nanti teman-teman Ibu Yanti akan menceritakan. Kita fokuskan ke khusus untuk kita rebranding dan kita optimize untuk menggunakan kita taruh di beberapa mobil. Nah, kenapa mereka pilih kita? Satu, mereka percaya akan quality product kita buat Optiplex dari tahun 80-an. Kedua, Aksara Maya buat satu teknologi aplikasi, tapi kita juga buat untuk membuat customize compatibility. Dan kita bisa customize dengan nama mereka. Of course, after sales support. Banyak perusahaan-perusahaan startup yang memang punya ide bagus, tapi terbatas di after sales support. Nah, dengan menggunakan Dell OEM, dengan menggunakan Dell, kita bisa support lebih dari 300 kota di Indonesia. Jadi itu adalah salah satu yang memang mereka dapatkan dan siap untuk mereka deliver ke customer mereka. Jadi yang kita jalani adalah kita customized BIOS-nya, begitu login, nggak kelihatan Mocho DLS, bezel, manual, ada manual book yang memang kita customize, ya, dan juga optimize untuk airflow. Kenapa airflow? Karena kita akan kita naruh ini di dalam mobil yang memang berkeliling dari sekolah demi sekolah. Nah, imagine kita kalau nggak salah ada sekitar 50 mobil menuju 300 sekarang yang memang deliver untuk ke tiap-tiap kota di Indonesia, tiap-tiap desa yang memang susah mengalami internet. Dan dari situ devices tersebut bisa menggunakan WiFi dan bisa dibaca menggunakan tablet. Bisa pinjam tabletnya, bisa bawa pulang. Nah, mungkin itu adalah sedikit view dari apa yang memang teknologi bisa bawa. Ya, kita juga sangat berterima kasih dibawa ke satu opportunity ini dari teman-teman Pak Budi Yoga dan Paranta, karena kalau kita ngelihat teman-teman, function ini apapun yang kita lakukan, kita pengen taruh legacy dan kita pengen legacy kita itu bagus di dunia ini. Dan banyak cara yang memang bisa dilakukan oleh teman-teman di tersebut untuk menggabungkan intellectual property mereka, aplikasi mereka dengan kebetulan dengan Dell yang memang kita build bareng-bareng. Nah, mungkin sekian presentasi saya. Sebelum saya balikan ke MC, mungkin ada pertanyaan. Kalau apa, silakan. Saya balikan ke MC. Thank you. Baik. Terima kasih Bapak Rian Renaldi, Country Business Manager OEM Dell Indonesia. Nah, sekali lagi saya ingatkan buat para attendees yang sudah hadir, silakan memberikan pertanyaan tentang apapun juga, tentunya yang masih relate ke topik kita atau relate ke corporate, ya, baik itu Dell Technologies maupun teman-teman Paranta juga boleh, pertanyaannya ke teman-teman Paranta Anugerah Prima juga boleh. Dan sementara ini baru masuk satu pertanyaan dari Bapak Martin, ya. Mungkin nanti Pak Rian boleh bantu jawab ya. Oh iya, betul. Pertanyaannya adalah dengan majunya teknologi konektivitas ke depan seperti jaringan 5G, apakah relevan tetap menggunakan arsitektur terdistribusi atau kita sebut dengan decentralized computing pada penerapan IoT? Silakan Pak Rian, ya, boleh bantu jawab. Mungkin Pak Martin, thank you banget pertanyaannya. Ini benar-benar salah satu yang memang penyebab kita IoT ini akan booming. Kenapa? Karena dengan 5G data yang tertransfer itu bukan saja, jadi gini, 5G itu bukan artinya kecepatan saja, tapi spectrum wise. Nah, spectrum wise tersebut kita akan ngomongin masalah biaya nanti. Jadi kenapa kita memilih untuk banyak menggunakan arsitektur terdistribusi? Karena data yang dikirim dengan 5G tersebut akan sangat mahal. Dengan 5G itu Anda bisa menghabiskan kira-kira 60 giga kuota saya di 4G misalnya, itu dalam waktu 2-3 menit. Atau 1 jam lah. 1 jam 100 giga itu tak habis. Gitu. Dan itu akan sangat mahal. Nah,
kenapa menggunakan arsitektur tersebut? Kita harus siapkan konsentrasi pemrosesan data yang memang kita pilah-pilah di edge. Nanti kita akan kirim data-datanya yang memang ke core misalnya yang sudah difilter. Ya, misalnya dengan CCTV Analytics yang kita lakukan adalah kita nggak ngirim semua feed videonya. Tapi yang kita lakukan adalah kita cari tahu mukanya, metadatanya dulu, nanti akan dikirimnya menggunakan teks, menggunakan data simple sederhana. Nah, itu sangat-sangat bisa dilakukan. Kenapa? Dengan adanya 5G bukan berarti data itu akan semakin mahal, tapi semakin murah, tapi akan semakin mahal. Nah, mungkin saya jawab langsung pertanyaan Pak Martin yang kedua ya, mengenai komputer Mocho DLS. Di tempat kami ada ratusan, mungkin ribuan laptop yang dipakai oleh user, memiliki mobilitas tinggi dan hanya di satu lokasi. Concern saya ketika fisik laptop hilang, memungkinkan laptop ditandai selain logo BIOS, ya. Jadi mungkin pengalaman kita dengan beberapa solusi customer adalah kita bisa taruh bukan cuman dari sisi BIOS. Dari sisi BIOS kita bisa taruh kalau misalnya laptop ini hilang, hubungi ABC. Dan kita juga bisa doing laser etching di physical laptopnya. Sehingga nggak mungkin mereka susah jual gitu loh. Ini adalah properti perusahaan. Ini laser etching dan tidak bisa dihapus. Itu bisa dilakukan. Lebih lengkapnya silakan hubungi Pak Budi Yoga dan tim Paranta. Pak Obri, boleh saya jawab yang pertanyaan langsung dari Pak Ramadhani? Boleh Pak, silakan Pak. Oke, siap. Pertanyaan dari Pak Ramadhani ya. Ya, Pak Ramadhani, thank you atas pertanyaannya. Dell OEM untuk OS dan aplikasi apakah juga pro deploy? Betul. Jadi di Dell OEM ya dan juga Dell lain nantinya kalau misalnya teman-teman mau, kita bisa melakukan deployment atau konfigurasi dari factory. Jadi let's say Pak Martin punya ribuan notebook yang memang tersebar di seluruh Indonesia. Yang akan sangat kesulitan kalau misalnya teman-teman begitu beli notebook baru, ke tim IT harus deploy dulu, install dulu, baru submit. Nah, baru dikirim. Nah, yang kita lakukan adalah kita bisa mendeliver tersebut dengan sudah ada aplikasi atau anything konfigurasi itu sudah ada di dalam notebook tersebut dari factory kami. Nah, itu bisa kita customize di factory, kita customize isinya apa aja, nanti kita deliver. Sehingga mungkin nanti Bu Yanti juga bisa highlight sedikit mengenai solusi kita namanya Workspace ONE. Yang kita lakukan adalah kita bisa mengkonfigurasi tersebut sampai ke delivery itu sama sekali nggak dipegang sama orang IT. Jadi benar-benar langsung sampai orangnya login langsung dia bisa pakai. Gitu. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Martin dan juga Pak Ramadhani yang sudah bertanya. Ada satu pertanyaan lagi yang muncul nih ya dari Bapak Suharyanto Kusuma. Oke. Mungkin silakan Pak Rian. Siap, izin saya jawab ya Pak Suryanto. Thank you waktunya dan pertanyaannya. Seberapa cepat dan akurat dan banyak kapasitas yang harus dimiliki untuk mendapatkan data rekaman CCTV. Oke. CCTV high definition 20 rekam terus-menerus 24 jam dengan resolusi yang memang lumayan 2 megapiksel itu menghabiskan 1 tera sehari. 1 tera sebulan kalau nggak salah. Yang kita lakukan sebenarnya kita nggak butuh sebanyak itu. Tapi yang kita lakukan yang seperti Pak Budi Yoga bilang, sebisa mungkin kita taruh gini. Banyak komputer atau vendor-vendor yang menjual smart kamera. Kamera tersebut bisa menganalisa, tapi problemnya adalah kalau rusak satu itu harganya mahal dan kalau rusak satu itu harus ganti semua. Yang kita lakukan adalah kita approach-nya berbeda. Jadi feed dari kamera apa saja masuk ke dalam CCTV Analytics ya, bentuknya edge box gitu, edge computing. Dan itu tidak harus akurat. Artinya gini, banyak vendor yang tadi menjual smart kamera semakin tinggi resolusinya semakin mahal dan semakin akurat. Yang kita lakukan sebenarnya simple, pakai CCTV biasa yang memang high def, cukup akurat. Yang kita lakukan adalah kita analytics di edge computingnya, gitu. Jadi
Silahkan kontak kami untuk diskusi lebih lanjut karena kita ada kalkulatornya, resolusi, heart rate-nya, dan juga ada frame rate-nya dari tiap-tiap gambar atau tiap-tiap CCTV settingannya, gitu. Bisa real time. Oke, baik. Terima kasih Pak Rian. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Novianto Wijaya ya. Oke. Bapak Martin juga ada pertanyaan tambahan lagi nih Pak. Wah, luar biasa Pak Martin. Sekali Pak Jaya. Silakan. Oh, sorry, ada Pak Surya Haryanto bertanya lagi nih. Berapa lama standar minimum terhadap spare part supportnya? Dari sisi Dell sendiri Pak, jika kita sudah discontinue gitu ya, kita masih bisa nge-cover sekitar 3-5 tahun spare part support ya. Itu server, tapi saya nanti harus clarify lagi dari sisi notebook dan desktop. Pak Martin, mengenai support, bahkan kira-kira bagaimana support dari Dell untuk customer yang berada site jauh dari kota? Menggunakan brand lain, dari manajemen ada concern mengenai kecepatan support dari pengiriman part dari Dell, karena brand lain sudah sangat baik dan kecepatan pengiriman part. Yang kita lakukan sebenarnya, kita punya cover 300 kota Pak, jadi mungkin caranya Pak Martin, untuk mulai ngobrolin masalah notebook atau desktop atau anything gitu buat produk-produk, mungkin kita harus lihat sedikit di mana device itu akan dipakai. Nah, untuk itu Pak Martin bisa submit misalnya, Pak saya akan deploy di kecamatan ABC. Nah, paling gampang kita cari tahu dari sisi kode posnya. Silakan kasih ke tim Paranta, kita akan bantu untuk mengclarify kira-kira berapa lama SLA supportnya. Jadi yang saya tahu semua brand di Indonesia juga mengalami yang sama karena Indonesia itu sangat luas. Nah, yang kita lakukan sebenarnya lebih banyak menguntungkan customer. Kenapa? Karena gini, brand yang lain, let's say brand ABC gitu ya, brand ABC tersebut harus return to bench, artinya dia harus bawa ke service center, yang artinya tidak memungkinkan mobilitas yang sangat cepat. Karena gini, customer saya pernah punya pengalaman dengan ABC. Dia traveling terus, saat itu dia ada di Medan, laptopnya rusak, dia harus bawa ke service support Medan. Of course dibenerin, tapi nggak selesai saat itu. Tapi besok pagi dia harus travel ke Bali buat kerja lagi. Nah, di Dell itu sangat-sangat mudah untuk mengatasi tersebut. Kenapa? Karena kita melakukan semuanya itu menggunakan namanya on-site technical services. Imagine satu situasi di mana laptopnya rusak di Medan, tinggal ditelepon 150858, cari tahu, oh ini serial numbernya segini, dia akan ngomong, oke, saya akan membuat satu laporan. Bisa di-repair kapan? Oh, besok. Oke. Besok saya ada di Bali. Di Bali di Hotel ABC jam 11 siang. Oke. Kita bisa arrange teknisi itu untuk datang ke hotel di Bali jam 11 siang. Jadi nggak harus service center. Nah, di situ menariknya services di Dell ini, teman-teman. Jadi mungkin untuk pertanyaan services kita harus ngobrol lebih lanjut, terutama dengan site-site tertentu yang memang jauh dari kota tersebut. Nah, ada beberapa site yang memang, of course, kadang-kadang kalau di tengah pulau kita harus butuh kapal lagi ke sananya atau SLA-nya, tapi itu very much kita biasa melakukan itu buat customer kita. Silahkan hubungi teman-teman Paranta dan Dell untuk ngobrolin lebih lanjut. Oke. Baik. Terima kasih Pak Rian, luar biasa. Dan kita masih menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang mungkin masih akan ditanyakan oleh para attendees. Namun demikian, jangan khawatir kalau misalnya sesinya Pak Rian mungkin sudah setelah ini berakhir dan ada pertanyaan susulan, bukan berarti pertanyaan Anda diabaikan ya. Jadi nanti tetap ada tim yang akan menjawab pertanyaan Anda. Dan tentunya support penuh dari Paranta Anugerah Prima dan juga Dell Technologies. Kapanpun Anda mau bertanya tentang produk, layanan, pricing dan lain sebagainya, promosi juga boleh ya. Silakan ditanyakan langsung ke teman-teman tim Paranta Anugerah Prima atau teman-teman Dell Technologies. Nah, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya ingatkan bahwa ada pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan sepeda ya. Oh, ada sepeda.
Oh iya, luar biasa ada Pak. Luar biasa. Mantap ya. Ini jadi sedang jadi hot commodity nih Pak. Oh iya loh, Ini, Pak. betul. Hampir semua event online nih hadiahnya sekarang sepeda ya. Oh baik, ada Ada pertanyaan? pertanyaan, ada. Silakan Pak. Oke, dari Pak Andi Novianto, untuk Dell OEM ini apakah branding selain dia hardware juga dengan servisnya? Ya betul. Jadi ada beberapa, jadi OEM ini agak lucu. Kenapa? Hardware, of course dari luar kelihatan Dell-nya hilang, gantinya nama perusahaan Anda. Software dari sisi BIOS, dari sisi konfigurasi semua nggak ada nama Dell-nya, semuanya nama customer Anda. Bahkan services, ya betul. Jadi kita ada beberapa solusi-solusi customer yang memang tidak mempunyai service team di seluruh Indonesia yang memang mereka lakukan untuk deployment. Kita bisa bantu deployment. Kita bisa bantu training. Kita ada training facility yang memang kita bisa jadi satu part number yang memang kita bisa provide ke teman-teman juga. Bahkan jika teman-teman mau bikin, let's say ini kemarin ada customer iseng ya. Jadi saya pengen supaya whoever yang mereka datang untuk teknisi gitu ya. Instead of pakainya misalnya namanya Dell, tapi bisa nggak bikin kartu lain namanya Paranta gitu, itu bisa. Jadi kita bisa provide identity, kita bisa provide mungkin ke depannya baju gitu ya, seragam gitu ya. Karena dari services gitu ya. Imagine satu situasi di mana Dell OEM ini adalah bukan Dell sebagai prinsipal lagi, tapi Anda prinsipalnya, dan kita akan menjual komponen untuk membuat solusi Anda. Gitu Pak. Semoga menjawab Pak Andi. Pak Novianto Wijaya, untuk Dell OEM agreement-nya kira-kira seperti apa? Simple Pak, kita akan sign beberapa hal, paling gampang itu NDA dan agreement. Kita tidak akan meminta komitmen ribuan unit dan kawan-kawan, gitu ya. Yang tadi saya bilang, kita committed untuk 1 unit pun bisa, tinggal hubungi teman-teman Paranta untuk starting the process. Pak Martin, tanya lagi, kira-kira kelebihan brand Dell dibandingkan kompetitor, saya perlu alasan yang kuat supaya meyakinkan manajemen dan orang-orang site supaya mereka mengganti brand lama menjadi Dell. Yang tadi Pak, edge to core to cloud, nggak ada perusahaan IT lain yang memang punya semua. Dari situ kita bisa bawa ngobrol, mungkin ajak teman-teman Paranta dan Dell ngobrol ke perusahaannya untuk pelan-pelan kita buat proses ini. Pak Hendrawan bertanya, laptop Dell untuk kebutuhan editing video, ya ada. Nanti Bu Yanti akan menceritakan satu laptop Pak, kecil, tipis gitu ya, tapi prosesornya udah Xeon. Ya. Dan juga mereka punya graphics card yang memang very good untuk bikin editing video. Bisakah di custom untuk desktop? Pak Paulus bertanya, di custom untuk desktop laptop berdasarkan kebutuhan perusahaan, contoh hanya buka aplikasi yang diberikan perusahaan, ya bisa. Kita punya satu, jadi di Dell OEM kita punya satu konfigurasi di mana kita bisa konfigurasi BIOS-nya. Begitu buka, dia hanya buka aplikasi A, B, dan C, itu bisa. Dan mereka nggak bisa buka website, mereka nggak bisa nginstall aplikasi, itu memungkinkan Pak. Silakan teman-teman kontak teman-teman Paranta untuk memulainya. Apakah cloud-nya Dell dapat berkolaborasi? Of course Pak Suryanto, cloud itu open collaboration. Jadi Pak Ramadhani juga sama. Apakah Dell bisa services dari cloud provider? Iya bisa. Nah, keamanan datanya ada beberapa functionality yang memang di notebook Dell tersebut, di notebook Dell maupun di software maupun di notebooknya, misalnya untuk lebih mengklarifikasi bahwa orang yang tersebut apakah orang-orang yang benar-benar bisa mengakses data. Jadi kita punya, jadi Dell Technology itu punya beberapa companies Pak, salah satunya adalah Carbon Black, dan Carbon Black itu highlight untuk keamanan data. Gitu. Ya, mungkin semua pertanyaan sudah saya jawab, Aubrey. Saya balikin ke Aubrey. Thank you. Baik, terima kasih Pak Rian. Saat ini, ya baik, kalau jika ada pertanyaan susulan sekali lagi ya untuk para attendees, jangan khawatir, kami akan menjawab baik itu lewat tim admin chat gitu ya, atau setelah webinar ini selesai. Nah, langsung saja kalau gitu,
ini tiba saatnya kita memasuki activity game yang pertama, yaitu quiz Kahoot ya, quiz Kahoot yang pertama. Saya cukup yakin Bapak Ibu semua sudah sangat familiar nih dengan yang namanya aplikasi atau website Kahoot, di mana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa berikan terkait solusi atau terkait informasi yang sudah disampaikan tadi. Dan tapi gampang-gampang kok ya, bukan seperti ujian ya, jangan khawatir. Jadi kita akan tampilkan langsung untuk screen dari Kahoot-nya. Jadi mudah sekali Bapak Ibu, saya asumsikan mungkin ada yang belum pernah bermain Kahoot ya. Jadi ini adalah satu quiz interaktif di mana pertanyaannya akan muncul di layar Anda dan nanti Anda bisa menjawab lewat smartphone Anda. Ya. Namun demikian saya ingin mengingatkan Bapak Ibu jangan menggunakan nama yang terlalu nickname banget ya. Jadi kami minta menggunakan nama underscore dari perusahaan atau instansi mana. Misalnya ya, misalnya dari saudara Andi underscore Del gitu misalnya ya. Jadi jangan menggunakan nama-nama yang terlalu nickname supaya ini mempermudah verifikasi data juga ya. Di layar Anda sudah muncul, ya ini adalah teman-teman bisa mengakses lewat www.kahoot.it. Atau jika memiliki aplikasi Kahoot, silakan langsung dibuka aplikasi Kahoot-nya. Anda bisa mengisi game PIN-nya, yaitu 821178. Dan silakan menggunakan username atau nickname-nya adalah nama underscore perusahaan. Ya, disingkat-singkat aja, nggak usah sampai nama lengkap dan underscore perusahaannya PT-nya panjang lebar, nggak usah. Yang penting mudah untuk dilihat, diverifikasi, dan dicek gitu ya. Nah, tersedia hadiah kredit ya, OVO kredit. Wah, untuk kita ambil berapa pemenang ya kira-kira ya? Panitia 3 ya, 3 pemenang teratas yang akan mendapatkan voucher OVO. Wah, lumayan banget nih buat belanja ya kan? Belanja online, buat belanja makanan minuman ya. Zaman sekarang nih kalau e-money ini udah lebih berharga bahkan ya daripada uang ya. Karena semua serba cashless dan serba digital gitu ya. Baik, 19 orang sudah masuk. Saya ingin mengajak untuk setiap attendees yang masih standby, langsung saja join our Kahoot game. Iya, mudah sekali ya. Tinggal buka website di Chrome atau Safari atau apapun browser Anda di handphone Anda, www.kahoot.it, dan masukkan game PIN-nya 821178 dan username-nya yaitu nama underscore perusahaan atau instansi ya. Nah, ini untuk juara OVO-nya, juara Kahoot-nya kita akan memberikan kredit OVO. Juara 3 akan mendapatkan Rp100.000, juara kedua Rp150.000 dan juara pertama adalah Rp250.000. Wah, lumayan banget nih. Ini bisa sekeluarga nih ya, makan-makan beneran ya. Dan sekali lagi ini hanya untuk mitra bisnis dan customer yang diundang ya, tidak berlaku untuk tim Paranta atau timnya Del ya, tidak berlaku, Del Technologies. Tentunya ini untuk para audiens saja ya, atau para attendee saja. Jadi mohon pengertiannya, tidak panitia apalagi tim Paranta atau tim Del mengikuti ya quiz ini. Jadi silakan, ini hanya untuk attendee saja. Nah, oke, baik, sudah ada 24 peserta. Mungkin kita akan countdown ya. Kita akan segera mulai quiz kita. Oke, yuk kita hitung 10 detik mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, yuk kita mulai kuis Kahoot yang pertama. 26 peserta. Let's go. Transforming the technology experience is our topic for today. Siap-siap pertanyaan yang pertama dari 8 pertanyaan. Bagaimana cara mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah pada webinar hari ini ya? Apakah ada 3 jawaban dan 1 jawaban itu adalah semua benar. Wah, ini gampang sekali Bapak Ibu. Jadi memang tujuannya ini host kita ya, Paranta dan juga Del Technologies ingin bagi-bagi hadiah. Makanya pertanyaannya gampang sekali ya. Dan 15 sudah menjawab dengan benar. Oke, jadi kalau dalam Kahoot ini kita akan lihat klasemennya, silakan. Kecepatan itu matters. Ya, tadi kita sudah ngomong di awal bahwa kecepatan
itu sangat-sangat penting sekali. Dell itu cepat, perubahan itu cepat, adaptasi cepat. Nah ini juga sama, walaupun sama-sama benar, kecepatan Anda menentukan posisi Anda. Pak Ramadhani, Pak Febrianto, Pak Waluyo, sementara 3 teratas. Jangan khawatir, masih banyak pertanyaan. Belum tentu ini yang menang ya. Lanjut, next. Yuk, pertanyaan kedua. Indonesia kaya akan tradisi yang hidup di lingkungan masyarakat, salah satunya tradisi lompat batu. Wah, yang berasal dari... Iya, ternyata jawaban pertanyaan ini juga pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pengetahuan umum juga ya. Supaya semakin cinta kebudayaan Indonesia. Wow, 21 menjawab dengan benar. Hampir tidak ada yang salah. Yaitu dari Nias. Dan kita lihat apakah ada perubahan di klasemen. Sedikit perubahan di klasemen, tapi belum berubah banyak. 3 teratas masih sama, tapi tipis-tipis. Ya, sekali lagi. Ini dalam sebuah permainan Kahoot sangat mudah untuk saling menyalip. Hati-hati ya. Siap? Yuk, kita lanjutkan. Nah, 3M. Berapa jarak yang dianjurkan untuk menjaga jarak aman? Saya yakin ini sudah di luar kepala. Ya. Saya yakin sudah di luar kepala, tapi ini sengaja nih dibuatnya sedikit tricky nih ya. Luar biasa, ini memang nih sengaja bikin kacau ya. 10 desimeter ya, 10 desimeter itu sama dengan 1 meter ya, betul ya? Ayo ingat-ingat kembali pelajaran matematika SD ini ya. Oke, baik. Baik, ini dia klasemen sementara ya. Kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Berikut yang bukan negara yang berbatasan dengan daratan Indonesia. Oke, berikut bukan negara yang berbatasan dengan daratan Indonesia. Oke ya. Mudah sekali. Tentunya, Budi Darussalam, silahkan kita lihat klasemen sementara. Wow, langsung berubah banyak ya. Wah, ini memang nih kita harus sedikit refresh ya. Ini penting sekali untuk kalau zaman dulu kita isinya teka-teki silang ya kan. Kalau zaman sekarang teka-teki silang online gitu ya. Satu-satunya Kahoot ini untuk mengasah intelligence dan juga memori kita. Lanjut. Pertanyaan nomor 5. Siapa pendiri perusahaan komputer? Wah, ini sih kalau sampai nggak tahu, ya kan? Ini saya nggak ngerti lagi nih. Harus tahu banget. Ini memang pertanyaan Kahoot itu sengaja dibuat semenjebak mungkin, ya. Sengaja Michael Dell-nya itu D-nya dihilangkan. Tapi jawabannya adalah sebenarnya Michael Dell, tapi itu Michael South D gitu ya. Emang nih bener-bener nih yang bikin pertanyaan siapa sih? Bukan saya loh Bapak Ibu. Dari panitia ya. Baik, terima kasih pertanyaannya dan jawabannya. Lanjut, kita lihat berubah lagi klasemennya. Sementara yang konsisten nih ada Mas Ramadhani nih luar biasa masih konsisten, Mas Febrianto juga masih konsisten. Lanjut. Masih ada berapa pertanyaan lagi kita ya? 3 pertanyaan lagi. Mana yang bukan produksi dari Dell? Ayo, jangan sampai salah. Yang bukan produksi dari Dell. Tidak semua ya, ada prosesor yang memang belum ya, siapa tahu nanti nextnya mungkin bikin ya. Tapi sementara ini belum. Jawabannya adalah prosesor. Dan kita lihat ini adalah klasemen sementara. Wow, berubah lagi untuk posisi kedua dan ketiganya, luar biasa. Oke, baik, kita akan lanjutkan pertanyaan ke-7. Yang merupakan bentuk komputer paling awal diciptakan. Nah, ini tadi ini juga sudah menjadi informasi yang disampaikan. Kira-kira ya. Jawabannya adalah mainframe. 22 orang menjawab dengan benar. Kita lihat inilah klasemen sementara. Wah, Mas Denny salah menjawab, tapi hampir terlempar dari 5 besar. Yuk, inilah pertanyaan pamungkas kita. Apa yang bisa di-customize apabila menggunakan OEM dengan Dell?
Kalau saya sih biasanya cari jawaban aman. Kalau saya, tapi belum tentu loh ya. Oh iya, ternyata jawaban aman yang benar ya, semua benar. Dan kemarin kita lihat siapa yang mendapatkan voucher OVO pada Kahoot sesi yang pertama. Inilah 3 teratas ya. Ini anaknya kalau main Kahoot gini nih, jelas nih di podiumnya juga peringkat ketiga dengan nilai sekian adalah Mas Waluyo dari PT PPI. Peringkat kedua ada Kaisar dari GT. Dan peringkat pertama siapa dia? Selamat buat Muhammad Ade dari Gajah Tunggal, luar biasa ya. Dan itulah runner up kita. Tapi runner up dapat ucapan terima kasih saja sementara ini. Dan pemenang mendapatkan masing-masing voucher OVO. Tadi sudah disampaikan ya, ada 250.000, 150.000, dan 100.000. Congratulations untuk ketiga pemenang kita. Oke. Baik, kita akan lanjutkan sesi berikutnya. Jangan kemana-mana Bapak Ibu, karena kita masih punya Kahoot sesi yang kedua. Seru banget kan? Emang ini harus sedikit refresh itu dengan kuis-kuis itu luar biasa ya. Nah, kita punya panelis yang kedua yang sudah siap juga memberikan informasi yang luar biasa. Sehingga saya ingatkan kembali untuk para attendees yang mau bertanya, tinggalkan pertanyaan Anda di kolom Q&A dan kita punya cukup waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya, saya langsung mengundang Ibu Yanti Suparjo sebagai Senior Client Product Technologist yang sudah hadir di Zoom kita pada pagi hari ini. Selamat pagi menjelang siang Bu Yanti. Selamat pagi menjelang siang juga Mas. Dengar suara saya? Dengar. Siap, Iya. mantap. Silakan Bu. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih yang udah join di webinar Transforming the Technology Experience by PT Paranta Anugerah Prima. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Budi Yoga yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya langsung share screen-nya sebentar ya. Oke. Bapak Ibu sudah melihat slide saya ya? Oke. Ya, saya langsung perkenalkan, nama saya Yanti. Saya di Dell Indonesia sebagai Client Solution Technologist. Siang hari ini saya akan presentasi mengenai OptiPlex, Latitude, dan Precision. Ya, karena tadi sudah dijelasin oleh Pak Ria bahwa sekarang di era pandemik ini kita banyak yang kerja dari rumah. Jadi ada smart home dan smart office di mana diperlukan client device ya yang mengikuti teknologi dan bisa membantu produktivitas dari Bapak Ibu ya. Nah, tadi Rian sudah sempat cerita bahwa benar hanya the only Dell yang mempunyai portfolio untuk memenuhi kebutuhan daripada tipe pekerja semua style ya. Nah, saya akan langsung jelasin apa saja, yaitu pertama dari sisi tim client kita punya ya, jadi kita punya roadmap-nya tuh complete end to end ya, for device-nya. Dari tim client kita sudah punya namanya Wise Team Client, dari PC kita namanya OptiPlex, mungkin Bapak Ibu sudah familiar. Dari workstation kita namanya adalah Precision. Ya, sebentar saya pakai laser point dulu ya, Precision. Kemudian PC untuk small medium business kita juga ada yang namanya Postro. Kemudian notebooknya PC notebook ada, dan notebook namanya Latitude. Jadi ada juga yang rugged untuk yang tahan temperamental ya di suhu ekstrim ya. Kemudian untuk mobile workstation kita juga punya Precision, dan notebooknya itu untuk corporate itu komersial Latitude. Dan yang ini untuk PC embedded ya. Nah, ini adalah peripheralnya. Kita punya monitor, yang mana monitor kita sudah beberapa tahun ini, 4 tahun ini kita selalu nomor 1 worldwide, bukan hanya di Asia. Dan juga aksesorisnya full set ya. Jadi kita semuanya brand ya, bahkan sampai power bank pun juga ada ya, Dell dan Canvas ini ya. Dan dari sisi tadi software, dengan sudah sebut bahwa kita juga di sisi security kita juga punya, dan manageability kita di sini sudah akuisisi kita family dengan VMware sebagai dari sisi untuk sebagai leader daripada VDI, Virtual Desktop Infrastructure, yang mana kita di sini sudah ada solusi untuk tadi Rian sempat menyinggung Workspace ONE, dan dari sisi security ya dengan Secure World. Ya, saya langsung saja slide berikutnya. Oke. Ya, saya langsung mulai dengan OptiPlex ya. Tadi disebut bahwa kita the only one ya, OEM yang mana PC notebooknya itu sudah dibundle, dan workstation dibundle dengan AI, Artificial Intelligence
Ya, tapi sebelumnya saya akan jelasin dulu portfolio yang dipunyai oleh Optiplek ya. Dari sisi tower, mesti Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya. Ada 3 series, 3.000, 5.000 dan 7.000 series ya, seperti Bapak Ibu lihat ini. Jadi 3.000 kita punya namanya saat ini di 2021 ya, dari 2020 sampai 2021 itu masih pakai 3080, casisnya sama, tower, small factor dan mikro. Kemudian seri 5.000 sama 5080 dan 7080. Gampang sekali ingatnya ya Bapak Ibu untuk PC Dell, hanya 3 series, 3.000, 5.000, 7.000 dan di belakangnya 80 ya. Jadi ingat ini dengan Intel prosesor sudah generasi ke-10. Jadi kalau belakangnya namingnya pakai 80 berarti sudah Intel prosesor generasi ke-10. Dan untuk all in one kita juga punya ya semua series dari 3.000, 5.000 dan 7.000 series, dan kita juga ada namanya ultra modular all in one untuk 7.000 series. Ya, saya langsung aja untuk 7080 ini kita desktopnya sudah support ready ya untuk VR, virtual reality ya. Nah, kenapa? Karena di sini graphic card-nya kita sudah support ya untuk yang disebut ya graphic card yang sudah tinggi itu Nvidia GeForce RTX 2070 ya. Jadi ini hanya untuk tower saja yang ini ya. Nah, ini jadi sudah support VR dan prosesornya generasi ke-10 itu sudah support dari i3 sampai i9. Jadi i3, i5, i7, i9 ya, memori DDR4 ya. Ini chipsetnya pakai sudah yang the latest dari Intel yaitu chipset Intel Q470 ya. Nah, kemudian untuk all-in-one tadi seperti dijelasin bahwa 7000 juga punya all-in-one yaitu dengan displaynya 27 in ya, Full HD. Di sini sudah integrated dengan web kameranya ya. Di sini juga prosesor generasi 10 dan kita juga udah support vPro. Oh ya, tadi yang seri 7080 juga udah support vPro ya Bapak Ibu, dan tentu saja dengan ada optimizer ya, memori DDR4. Nanti Dell Optimizer saya jelasin di slide berikutnya. Itu salah satu kelebihannya kita dibandingin tetangga ya. Nah, kemudian memori DDR4 dan grafiknya juga ada Nvidia ya. Nah, kemudian untuk all in one kita juga punya yang 24 in Bapak Ibu ya, yang 24 in ya dengan sama ya. Sini udah integrated dengan kamera baik yang full HD maupun non touch ya. Ya, ini prosesor udah di generasi ke-10 ya. Nah, kemudian, nah ini yang seri ke-5000 atau kita sebutnya mainstream, itu juga udah sama support VR, virtual reality ya. Jadi bukan hanya yang seri 7000 yang high end, tapi yang mainstream juga kita support VR ya, karena graphic card-nya ya, graphic card-nya sudah support Nvidia ya, bahkan ada disket grafik pakai AMD. Ini sama juga udah prosesor generasi ke-10 ya. Kalau ini sampai i7 ya, jadi tidak yang i9 ya. Jadi i3, i5, i7 untuk prosesornya, optionnya ya maksudnya. Jadi kita bisa customize ya konfigurasinya. Nah, kemudian untuk all-in-one seri 5000 itu kita juga sama ya. Itu sudah ada untuk yang 24 atau 23,8. Bacanya gampang ya Bapak Ibu. Ini 5 berarti seri 5000, 4 ini berarti 24 in. 24-nya tepatnya 23,8, 80 ini namingnya. Ini all-in-one ya. Nah, kemudian sekarang yang entry level itu seri yang 3080 ya. Ini prosesor udah generasi 10, jadi prosesornya dia hanya ada i3 sama i5 aja. Jadi tidak ada i7 ya. Kalau untuk yang entry level optionnya ya, konfigurasinya. Kalau Bapak mau i7 berarti Bapak harus upgrade Bapak Ibu ke yang seri 5000 ya. Nah, ini tapi prosesor udah generasi 10 ya. Sini juga sama Nvidia sama Discrete. Tapi tidak support VR. Jadi hanya VR tadi hanya seri 7000 dan 5000. Oke, kita biarpun entry level seri 3000 kita juga punya yang all in one ya. Nah, all in one-nya sini yang 21,5 ya, full HD ya, juga ada untuk kameranya. Nah, oke. Nah, sekarang saya langsung ke Latitude ya. Latitude ini notebooknya kita ya. Kita the only one OEM ya notebook yang di built in dengan AI, Artificial Intelligence, atau orang biasa bilangnya machine learning. Apa sih? Nanti saya jelasin ya. Oke, ini roadmap-nya dulu aja ya. Roadmap yang kita punya untuk notebook kita kemarin 2020 itu ya. Nggak kerasa ya Bapak Ibu, kita udah 2021. Sebelumnya Happy New Year ya Bapak Ibu. Kita sekarang di 2020 kemarin tuh ada 9.000 series. Nah, 2021 ini masih ya. Padahal sebelumnya kita di 2019 tuh hanya 3 series, Pak. Jadi di 2020 kemarin itu tambah 9.000 series ya. Nah, ini untuk yang mobile workstation, ini yang untuk premium ya, untuk consumer itu pakainya SPS, dan yang tadi notebook untuk small medium business ya. Nah,
Untuk 9000 series ya, kita punya dua size-nya, 14 in dan 15 in. Bacanya ini 9510 berarti 15 in, 9410 4 sini berarti 14 in. Nah, semuanya two in one ya yang seri 9000. Sayangnya 9510 ini nggak masuk ke Indonesia yang 15 in. Kenapa? Karena di sini salah satunya sudah support ya 5G ya. Di sini 9510 sudah desain 5G. Nggak bisa Indonesia karena regulasi, sertifikat regulation ya. Jadi sayang sekali ini nggak bisa masuk. Jadi yang masuk ke Indonesia hanya 14 in, 9410 two in one. Dan target marketnya di sini kayak case-nya, ini memang kita prioritaskan untuk ke yang BOD ya, atau COE, President Director, BOD level, GM level ya. Karena kenapa? Karena ini memang ultra premium design ya, dan ini ringan sekali. Beratnya dia hanya sekitar starting ya dari 1,2 kilo, 1,2, 1,3. Dan yang satu kelebihannya 9000 series baterainya Bapak Ibu ya. Kalau 95 yang 15 in ini sampai ini Bapak lihatnya 34 jam. Wow. 34 jam. Kalau 9410 itu 27 jam ya. 27 jam itu juga lama Pak. Ini ya dari mulai startnya daya tampungnya ya. Itu 27 jam ya dari startnya. Dan yang satu kelebihannya juga itu tadi saya bilang express sign in ya. Itu nanti apa aja saya jelasin ya. Nah, yang pasti ini the smallest, the lightest, dan ini premium design ya. Nah, kemudian 7000 series ya. Kita ada size-nya 7000 series, 14 in, 13 in, dan 12 in. Sayang sekali yang 12 in di testable ya. Bisa ini kayak ini modelnya ya. Bisa terpisah antara keyboard dan display-nya. Tidak masuk ke Indonesia. Loh, kenapa? Ya, itu kembali karena masalah 5G ya, sertifikat regulation ya, karena ini udah dilengkapi dengan 5G, sertifikat regulation. Sayang sekali ya Bapak Ibu ya, ya karena memang ya aturan dari pemerintah ya, jadi kita belum notebooknya belum bisa masuk ya. Nah, ini jadi hanya masuk yang 14 ya, 7410 dan 13 in 7310. Jadi ini bisa laptop dan two in one ya kalau yang seri 7000 ya. Nah, ini targetnya biasa kita selain BOD GM level ya. Jadi juga yang high end ya, yang premium, tapi bukan yang ultra premium ya. Jadi harganya bisa ke cover kalau misalnya BOD ini, tapi budgetnya nggak masuk ya seri 9000, bisa pakai ini 7000 series ya. Nah, ini ya, semuanya sudah WiFi yang generasi ke-6 ya. Jadi udah yang terbaru, the latest. Jadi speednya, connectivity-nya lebih cepat. Tadi kan smart office, smart home ya. Jadi kita pakai ini bagus sekali Pak, akses Ibu Bapak ya. Connectivity-nya lebih cepat ya. Nanti saya jelasin yang Dell Optimizer di slide berikutnya. Kemudian seri yang mainstream yaitu 5000. Nah, ini kita banyak variansinya ya. Untuk 13 in itu 5310, 14 in 5410, dan 15 in juga ada 5510. Nah, 14 dan 15 ini ada yang 11 dan 5511. Apa bedanya? Kalau yang 11, angka 11 belakang, jadi speknya lebih tinggi ya. Jadi dari sisi untuk memori ya, kemudian grafika dan prosesor dia lebih tinggi dibandingin yang 10 di belakangnya. Dan kita ada two in one seri 5000-nya yaitu 5310 ya, two in one. Ini semua masuk di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita lanjut yang seri ke 3000 ya. Seri 3000 kita ada 14 in ya 3410, 15 in 3510, dan 13 in 3301. Yang two in one-nya juga ada 3310 dan yang 3301 ya. Ini ya semuanya sudah masuk ke Indonesia ya. Nah, semuanya sudah dibandel dengan Dell Optimizer ya. Nah, dengan tadi ada, nanti saya bilang apa sih tadi pertanyaan Pak Martin ya, apa sih kelebihannya kliennya Dell dengan kompetitor? Nah, ini nanti saya jelasin ya di slide berikutnya. Sekarang kita ini dulu roadmap-nya ya Pak, biar Bapak Ibu tahu ya. Kemudian untuk Chrome kita selain biasanya kan tadi sudah punya Pak OS dengan pakai Chrome, Google Chrome Enterprise, yaitu di seri 5000, 1300 two in one ya, yang ini ya. Two in one itu maksudnya PC ya Pak, ya kayak gini bisa Bapak Ibu ya. Dan ada nanti bisa ditulis ya ini untuk ya. Halo? Ya. Oke, ya saya lanjut ya. Kalau nggak bisa dengar low bandwidth ya Bu. Tadi di sini. Ya, sekarang bisa dengar? Bisa Bu. Bisa dengar Pak? Bisa. Silakan lanjut. Oke, ya tadi sorry. Ya, oke, maaf. Ya, saya langsung sekarang workstation ya, Dell Precision ya. Dell Precision itu kita punya di sini
kenapa sih harus milih Dell Precision? Ya udah pasti ISV certification, karena ini salah satu yang membedakan PC dengan workstation ya, harus punya ISFP certification. SSD-nya udah storage yang tinggi, yang prosesornya udah pakai ada Xeon ya, kemudian Intel Edge ya, ADR, VR, IR, saja ya untuk grafik card-nya ya. Ini apa sih bedanya? Pasti beda Bapak Ibu. Apa sih bedanya PC sama workstation? Nah, ini yang penting ya. Nah, bedanya yaitu tadi pertama grafik card-nya ya. Grafik card itu kita kalau di workstation super yang lebih tinggi dan sudah pasti yang ISV certification. Kemudian dari sisi storage. Nah, jadi ini ISV certification, Dell Optimizer ya, sama tadi PC dan notebook juga ada, dan graphic card, dan kemudian Intel Xeon prosesor ya. Kemudian memori, ECC memori ya. Kemudian jadi kalau dibilang ini saver yang bawah ya, kalau red udah displaynya udah premium color software ya. Nah, makanya. Nah, ini kenapa apa sih yang biasa dipakai untuk industri workstation ini ya? Jadi lebih banyak ke manufacturing engineering, oil and gas energy ya. Kemudian healthcare ya. Ini yang biasa dipakai karena diperlukan teknologi emerging ya untuk VR dan IR dan AI. VR itu apa sih? Virtual reality, IR augmented reality, dan AI artificial intelligence. Nah, ini semuanya sudah teknologi yang ada di workstation ya. Nah, kemudian untuk industri lainnya itu ada di media entertainment karena harus biasa ya desain sekarang kan banyak animasi ya. Ini studio ya untuk yang e-commerce ya dan lain-lainnya, media entertainment. Kemudian banking ya, financial services, dan untuk education juga ya, university juga banyak pakai ini ya, untuk global research, biomedical ya, semua ya. Nah, ini untuk mission critical tadi saya bilang ICV certification, ini sertifikatnya salah satunya ya. Saya kok buka ini nanti linknya ini, jadi ini aja saya langsung ya, ini certification-nya ya, baik dari sisi yang energi dengan selam bersih kita sudah ya, Halliburton ya, dengan banking, manufacturing, ini adalah IC certification-nya kita ya, kerjasama dengan semuanya. Jadi healthcare kita juga dengan ya, tadi seperti Rian cerita, yang punya workstation portfolio. Jadi tadi saya bilang ada mobile, ya mobile kita punya 3 sama kayak LED itu, tapi tidak ada yang 9.000. Jadi workstation ada 3.000, 5.000, 7.000. Kemudian untuk towernya sama 3 series, 3.000, 5.000, dan ada yang rack. Ini kayak biasanya ini udah server, kayak server mini ya. Nah, kemudian ini portfolionya, saya nggak usah bicara detail ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya ini yang banyak paling yang untuk yang entry level ini adalah ini ya, 3240 ya, ini ya. Tapi biarpun entry level udah support PR ini ya, kecil-kecil tapi cair dirawit ya. Ini jadi prosesornya udah sampai yang bisa Xeon ya, dengan Core i9 ya. Nah, ini yang untuk small form factor yang seri 3000 dan ini 5000 ya. Nah, dan ini yang 7000-nya ini untuk tower ya. Nah, kemudian untuk yang mobile workstation ya, ini portfolionya dari yang 3000 ya, 5.000 dan 7.000. Saya nggak usah jelasin detail ya, Bapak, memori ini hard disk nanti bisa kalau Bapak Ibu ada kebutuhan workstation nanti bisa dengan Paranta ya, bisa bicara nanti dengan saya, bisa saya bantu ya dari sisi speknya. Yang pasti speknya kita bisa customize ya. Nah, kemudian ini, jadi tadi saya bilang sudah support workstation VR ya, ini virtual reality untuk yang seri berarti semua seri ya. Untuk yang desktopnya ya. Jadi yang 3.000, 5.000, dan 7.000 VR itu yang 7.000 series ya, untuk yang VR virtual reality ya. Nah, ini. Nah, untuk kemudian yang AI ya, artificial intelligence ya, atau machine learning biasanya orang bilangnya, AI ini kita untuk yang desktopnya, untuk yang 5.000 series dan 7.000. Jadi yang 3.000 belum AI ya. Untuk maksudnya untuk yang aplikasinya ya, untuk yang ininya. Dan kemudian notebooknya 7.000 dan untuk yang rack mobile ya. Nah, kemudian ini tadi certification-nya ya, tadi saya nggak usah jelasin lagi. Nah, ini adalah sekarang kita jelasin untuk optimizer-nya ya. Nanti saya jelasin ya, optimizer-nya di Precision itu apa ya ini ya. Jadi features-nya nanti saya jelasin tadi ya, di slide khusus untuk workstation, di optimizer. Nah, jadi kita di workstation pasti orang image-nya berat ya, padahal enggak. Ya. Jadi kalau Bapak lihat sini ya, ini ada button lock-nya ya, untuk kuncinya ya, button lock-nya ini ya. Kemudian ini gampang ya handle-nya untuk megangnya ya.
Terus kemudian airflow, jadi tidak panas ya untuk ini temperatur ya, ini airflow sirkulasi udaranya, jadi nggak panas. Kemudian untuk trial sorting ya, PCI-nya sih ada di belakang ya, handle door-nya. Kemudian juga ada eksternal untuk tambahan, bisa mau eksternalnya, power supply-nya gampang dicabut ya, tules semuanya ya. Kok bisa ini? Kita lihat ya, nih ya. Nih semuanya modelnya tules ya, jadi tinggal plug and play. Pasang ya, ini gampang sekali. Jadi ini sirkulasi udaranya bagus banget ya, jadi nggak panas ya. Nah kemudian untuk acquisition ya, ini untuk notebooknya bisa dilihat juga ya, untuk notebooknya ya di sini ya sirkulasinya. Oke, kemudian di sini untuk packagingnya juga ya 5.000 sangat rapi ya, bagus ya, karena kita selalu IPAT Gold Certificate ya, ini rapi ya, jadi nggak berantakan nih ya, semuanya rapi ya. Ini contoh yang packaging 5.000 ya. Nah, sekarang Dell Optimizer, ini salah satu yang membedakan PC, notebook, dan workstation-nya Dell dengan tetangga ya. Ini hanya Dell yang punya, jadi tetangga nggak punya ya, baik yang 2 huruf maupun 6 huruf ya. Nah, ini Dell Optimizer, kan kita awalnya Dell Optimizer itu ya, untuk software AI itu hanya ada di workstation. Nah, tapi di 2020 kemarin kita sudah diterapkan juga optimize device-nya ya ke device notebook dan PC ya. Nah, jadi Dell Optimizer itu ada express response, dan intelligent audio. Ini adalah features, itu adalah express response dan express charge, ini AI-nya ya. Nah kemudian kita di 2020 kita selalu mengikuti teknologi ya, jadi perkembangannya apa ya, jadi ada nanti express dan express intelligent audio, jadi lebih lebih cepat application launch-nya, dan nanti saya akan contoh lebih detailnya ya, application performance, baterai runtime-nya, audio, dan login dan faster sign in. Nah jadi Bapak Ibu ingat ya, features-nya di Dell Optimizer ya, itu baik di PC, notebook, dan workstation, itu ada 4 ya. Kita bilangnya ini semua feature express ya, pakai namanya express response, itu untuk application. Jadi dengan software dari AI dan machine learning itu bisa mempelajari behavior pemakai ya, bukan tingkah lakunya ya, tapi pemakaian kita di notebook atau PC atau workstation ya. Jadi bisa tahu nanti ini aplikasi apa sih yang dipilih, ini yang lebih kepakai pemakaian CPU-nya, performance-nya ya. Jadi bisa improve aplikasi dan juga lebih cepat bukanya. Jadi dalam 5 application kalau kita buka sekali, kayak saya lagi presentasi PowerPoint, saya buka Excel, saya buka Word, saya buka Google Chrome, itu cepat semuanya. Jadi nggak lama, nggak loading aja ya. Kemudian expert charge power baterainya ya. Jadi ini bisa pemakaian baterainya bisa tahu ya. Terus policy, identity, opportunity baterai runtime-nya. Jadi improve baterai runtime itu nanti ada, saya jelasin di slide berikutnya ya. Terus express sign-in pada saat kita dengan menggunakan teknologi proximity sensor dengan Intel ya, dan tentu saja ini untuk sign-in-nya lebih cepat ya, beda pada saat login ya. Jadi kita nggak perlu lagi pakai control Alt ya, baru kita ini pakai password username. Jadi nggak perlu lagi pakai dengan menggunakan nanti kamera Windows Hello dengan proximity sensor, kita langsung bisa login dengan wajah ya. Tentu saja dengan kita harus setup wajah kita dulu, terus nanti pada saat kita misalnya pergi keluar ya, kita langsung cepat di login ya, secure login ya, kunci ya. Jadi nggak usah perlu kontrol alt lagi. Terus kemudian audio, intelligent audio, terus jadi pengaturan suara ya, voice dan video ya. Jadi seperti kayak nanti audio quality-nya ya, itu ya seperti kayak di studio. Jadi suara yang white noise atau yang white room atau yang ini ya, stereonya ya bisa diatur ya. Nah, kemudian slide berikutnya ya. Nah, ini adalah features-nya di Dell Optimizer tadi saya bilang ya. Intinya apa tadi expert response. Jadi sebenarnya memperbaiki aplikasi ya, yaitu di smart response time-nya itu aplikasinya tadi saya bilang lebih cepat ya. Transisinya dari misalnya saya PowerPoint ke Google Chrome atau ke Excel lebih cepat. Kemudian dengan AI untuk base of CPU ya, optimization. Jadi pemakaian, misalnya tadi saya pakai Google Chrome. Jadi nanti bisa ketahuan nih berapa banyak besar CPU pemakaiannya. Nanti bisa di learn ya dan di optimize sama express response-nya AI-nya ini ya. Kemudian juga storage pemakaiannya, jadi bisa ketahuan storage, memori ya. Jadi ini express response-nya tuh hanya, jadi dia bisa mengetahui pemakaian daripada CPU, memori dan storage-nya ya. Kemudian audio tadi saya bilang ya, microphone audio experience-nya jauh lebih baik. Kemudian express charge itu kita runtime baterai ya, itu nanti saya jelasin itu ada yang namanya express charge boost ya.
Express charges itu ya nanti di slide berikutnya, kemudian centralized management atau CLI ya, manajemen untuk configure Dell Optimize sendiri ya, dan Express ini yang tadi saya bilang login. Nah, ini untuk di latitude ya, jadi Dell Optimizer features-nya ya itu untuk di latitude itu yang seri 3000 itu belum ada ya untuk express response yang respon time ya. Nah, untuk yang respon time tadi tapi hanya ada yang untuk ini ya, yang AI ya. Tapi ada ya smart response-nya, tapi ini hanya untuk yang CPU base aja, tapi yang memory storage-nya ya itu nanti jadi semua hanya untuk yang CPU base ya. Kemudian untuk intelligent audio dan express charge. Nah, untuk express sign in itu hanya di seri 9000 dan 7000 saja ya. Sign in belum ada yang 5000. Nah, kemudian untuk yang centralized management ini OptiPlex semua karena ini desktop PC, jadi tentu saja tidak ada untuk express charge ya baterai, karena kan baterai untuk di notebook, dan express sign in untuk notebook kan untuk login ya. Nah, kemudian ini untuk precision ya yang ada di semuanya. Nah, sekarang ini nanti tampilannya ini seperti ini Bapak Ibu ya, karena waktu jadi saya nggak bisa demo ya. Nah, Dell Optimizer ya nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu di notebook, dan ini hanya ada di produk kita yang terbaru 2020. Jadi kalau 2019 ini belum ada, dan ini softwarenya free ya, free of charge Bapak Ibu, jadi nggak ada tambahan. Kalau Bapak beli sekarang 2021 itu udah termasuk bundle ya, jadi nggak ada tambahan charge ya, ini softwarenya ya, dan tidak dijual terpisah, nggak bisa Pak, di bundle sudah ya. Jadi di Optimizer nanti tampilan seperti ini. Tadi saya bilang ya ada 4 features, application, audio, power, dan proximity sensor ya. Ini nanti tampilannya. Nah, kemudian tadi saya bilang Express Response, jadi untuk membaca behavior daripada pemakai. Contohnya ini application, misalnya ini Firefox ya. Nah, di Firefox nanti di sini bisa optimisasinya bisa learn dan optimize ya. Ini learn and optimize misalnya ya. Nah, ini nanti bisa enable, disable ya. Nah, kemudian misalnya saya mau tambah nih application-nya, ini bisa sampai 5 ya, manually bisa select 5 application ya. Saya misalnya mau nambah, misalnya ada Excel, di sini kok nggak ada nih, saya bisa tambah, lebih cepat jadi untuk tambahnya. Langsung dari sini browse, nanti kita cari ada Excel, tentu saja harus punya Bapak udah Microsoft Office ya, nanti tinggal masuk, tinggal tinggal langsung bisa di learn and optimize ya pemakaiannya. Nanti begini, nah misalnya saya Firefox nih ya contohnya, nih pemakaiannya nanti bisa ketahuan nih. Nah, Firefox ternyata pemakaiannya udah sampai sekian ya. Nah, jadi kita bisa tahu, oh ini kayaknya nggak perlu nih Firefox, ini makan banyak CPU saya nih, jadi kemakan banyak nih. Udah kalau gitu saya bisa delete ya, saya bisa disable ya, bisa di delete. Nanti pilihannya ini di delete ya. Ini untuk optimize ya, optimize scoringnya ya. Nah, kemudian ini contohnya. Nah, ini kalau ini tampilannya untuk PC. Kalau workstation nanti tampilannya ada tulisannya ini precision workstation ya. Untuk yang nanti tampilannya contohnya ya nanti di misal Bapak kalau beli ya produk name-nya ini ya nanti. Nah, jadi ini Access dan untuk belajar behavior datanya ya. Nah, ini tadi ya untuk performance-nya. Misalnya ini untuk yang PC dan notebook ya. Ini nanti tulisannya seperti misalnya 20 performance. Nah, kalau workstation nanti ada tulisannya seperti ini ya untuk yang ini untuk yang workstation ya. Nah, oke. Ini kemudian untuk audio tadi saya bilang, nah environment-nya audio itu jadi banyak pilihan, jadi bisa quiet room, noisy voice, multiple voice, dan recording studio. Jadi kayak terasa di studio ya. Kita bisa misalnya, ini saya lagi kayak gini, saya nggak mau nih yang lain kedengaran, jadi harus yang background-nya nggak usah kedengaran ya. Bisa, jadi hanya saya aja suara yang jelas. Ini bisa pakai quiet room atau noisy voice ya. Jadi bisa ini bisa di cancel ya orang background yang lain belakang ya. Atau multiple voice, misalnya meeting besar ya. Jadi yang lain bisa kasih misalnya pendapat masukan. Nah bisa jadi suara yang lain bisa kedengaran. Atau recording studio misalnya ya supaya saya bisa stereophone audionya ya bisa. Nah, ini semua bisa diatur ya. Kemudian tadi expert charge power ya. Di sini ya, tadi saya bilang udah ada expert charge ya. Expert charge itu jadi dalam 1 jam itu bisa baterai bisa naik langsung 80%. Itu expert charge, dan yang kalau lebih cepat lagi expert charge boost itu dalam waktu 20 menit bisa naik baterai sampai 35% pada saat charge ya. Pada saat start awal. Nah, ini adalah opsional, jadi bisa nanti dipilih ya. Nah, ini untuk masuk dalam yang ini otomatis kalau di expert charge-nya ya. Nah, kemudian proximity sensor yang tadi saya bilang ya, ini tampilannya seperti ini nanti di Dell Optimization-nya, di software-nya ya. Nah, ini misalnya tadi saya bilang walk away, nanti bisa diatur di set. Nah, walk away misalnya saya lagi
presentasi nih, saya mau ke toilet nih, udah nggak tahan nih, bisa diatur nih, atur waktunya bisa 1 menit, 3 menit, 5 menit ya, bisa diatur di sini pilihannya. Terus untuk approach ya, bisa misal PC-nya bisa di set in ya. Misalnya saya mau facial recognition pada saat awal, instan lebih cepat, instantly bisa di sini. Jadi nggak perlu lagi kayak sebelumnya saya yang tahun 2019 ya, notebook saya pakai, saya harus install sendiri Express Sign In-nya ya, untuk software Sign In-nya dengan bagus, tentu dengan Windows Hello ya, Windows Hello dengan pakai proximity sensor dan PC sensor pertama di dunia intersection teknologi ya. Nah ini, jadi bisa diatur walk away ya, dan kuncinya bisa ya, approach-nya, dan noise-nya juga. Nah, ini tampilannya nanti ya. Tampilannya kalau PC seperti ini kalau workstation ada tulisannya sini your precision workstation. Ini kalau untuk workstation. Jadi ini ya. Nah, tentu saja notebooknya harus sudah punya IR kamera dengan disupport dengan Windows Hello ya. Nah, ini jadi kita nggak perlu pakai tangan lagi sekarang, semuanya udah wajah ya, dengan voice semua ya. Bahkan kita selain ini kita juga punya namanya fingerprint ya, tetap ada ya. Power button dengan fingerprint itu jadi satu ya, misalnya pakai jadi sidik jari ya, itu bisa ya misalnya. Nah, slide berikutnya performance speed ya. Jadi ini untuk performance speed ini jadi untuk lihat daripada user aplikasinya ya, different-nya apa ini ya. Nanti tampilannya di Dell Optimizer seperti apa ya ini ya, untuk performance speed-nya ya. Ini untuk kalau PC notebook ya, ini nanti optimize ya. Jadi Photoshop ya, misalnya Adobe PC ya 20% pemakaiannya ini dari tadi performance speed-nya. Nanti untuk workstation ya, ini bisa ketahuan ini ya. Nah, berapanya ini. Jadi hanya beda di namanya nanti tulisannya sini ya. Nah, oke. Nah, ini centralized management ya, biasanya untuk SCCM ya, dan Workspace ONE Enterprise ini nanti saya jelasin itu apa ya. Nah, oke. Nah, ini tampilannya, look and testing-nya ya, untuk yang tadi ya, ini yang proximity sensor ya, tampilan untuk centralized manajemennya. Ini untuk centralized manajemennya nanti bisa kelihatan seperti ini. Nah, privacy itu yang paling penting. Privacy juga ada ya. What about privacy? Privacy kita juga ada locally ya dengan device system. Nanti pada saat awal nanti misalnya Bapak pas buka nanti ada tulisan seperti ini tampilannya di optimizer software-nya. Privacy notice ya. Seperti ini baca Bapak langsung I opportunity to participate, klik nanti data langsung send ke Dell without ada tambah explicit ya, tanpa kontennya, tambahan yang waktu delay ya. Nah, apa sih tadi kan ada pertanyaan selain tadi AI ya dengan software Dell Optimizer, apa sih yang membedakan Dell dengan komersial PC? Seperti tadi pertanyaannya Pak Martin ya, ini yang penting sekali kalau karena itu kan common ya, banyak ya prosesor PC, memory itu semua brand juga bisa ya, sama aja ya. Kita kan dari Intel ya, untuk prosesornya ya, untuk memori juga ada yang Intel ya, kemudian untuk hard disk ini kan jadi third party. Nah, apa sih yang membedakan kita dengan tetangga, dengan brand lain? Nah, tadi selain AI, jadi hanya Dell yang punya AI, features untuk artificial intelligence untuk work at the full speed ya, dengan tadi pakai Dell Express tadi, Express Sign In, Express Charge, Express Sign In, Express Charge, Express kemudian Express Connect, Express Intelligent Audio ya. Nah, Express Charge ya. Nah, ini yang komersial PC bedainnya ya. Tadi saya bilang Express full speed ya. Tadi saya bilang Express Sign In, Express Charge, Express Connect ya, dengan Wi-Fi connect bisa lebih cepat. Itu nanti kita bilangnya adalah tadi kan Dell Optimizer ya. Kemudian dengan tadi ya kita dengan komitmen dengan stability kita ya, sudah kita ada di 60 negara ya, udah pasti. Dari sisi services ya, desain semua, packaging kita semua lolos, sudah punya pas dari military standard 810 ya, military standard kita punya, dan sertifikatnya juga ada. Kemudian outstanding reliability didesain di real world ya, jadi produknya kita sudah banyak mendapatkan CS Consumer Award ya, yang di US ya, itu sudah ada dengan stability standar, kita udah lolos semua QC, dan dari sisi performance juga kita lebih sustainable ya, dari sisi produknya bisa tahan reliability-nya dibandingin kalau Bapak baru ya, dibandingin tetangga. Kemudian itu sudah terbukti. Kemudian untuk Unified Workspace yang tadi seperti Rian udah jelasin, hanya Dell, sempat singgung tadi, Dell yang bisa memenuhi kebutuhan daripada inovasi dengan Unified Workspace ya, dari sisi tadi dari mulai deploy, secure, manage ya, sampai support virtual, karena sekarang kan lagi working from home ya, banyak ini ya, dengan device dari cloud ya, semuanya bisa dilakukan. Ini sangat membantu IT, jadi IT bisa saving cost ya, bisa nggak hanya harus handle semuanya ya. Jadi nanti tinggal diserahin, kita punya nanti adanya Pro Deploy Unified Workspace, nanti saya jelasin ya. Kemudian ada kita Trusted Endpoint Security, jadi bisa sekarang banyak ya cyber risk ya, itu kita
kita punya software security-nya, juga endpoint security kita punya. Nah ini ya. Jadi kalau tadi saya bilang kan, tadi kita punya S% ini, SARS ya, Boost ini, Connect saya nggak usah jelasin lagi ya. Nah, Unified Workspace intinya adalah jadi Dell itu bisa memberikan together dengan unified solution. Kita kan tadi saya bilang dengan VMware ya, dengan VMware. Jadi dengan satu hari dalam hari pertama, Ibu bisa beli Dell, produk Dell notebook misalnya Latitude baru ya. Nanti dengan factory provisioning, dengan kita bilangnya dengan Pro Deploy Unified Workspace ya. Nah itu dengan dari SIP dari Dell Factory kita itu sudah di built-in dengan nanti BIOS image semuanya ya di PC atau notebooknya ya, dan sudah dengan jadi nanti langsung di bundle terus langsung dikirim, bisa langsung misalnya mau dikirim ke rumah atau ke kantor ya, sekarang kan peraturan baru ya PSBB 25% yang kerja di kantor, jadi banyak ya sekarang kan working from home ya. Nah bisa langsung dikirim ke rumah. Nah jadi IT nggak perlu ini lagi image satu-satu ya, image-nya ya, aplikasinya apa, save image ya, logi ininya BIOS ini semua nggak perlu, semuanya udah di packaging di factory kita. Jadi hari pertama Bapak Ibu terima tuh udah langsung semua bisa langsung kerja ya, langsung semua pam semua udah masuk semua di notebooknya. Kemudian endpoint management, jadi kita ada namanya single console ya dengan untuk minute, jadi single console application-nya ya, yang OS dan aplikasi itu nanti dengan namanya kita software-nya Dell Client Common Suite dan VMware Workspace ONE ya, dengan Workspace ONE ya sebagai leader dari VDI ya, Workspace ONE. Nanti sekarang banyak nanti ada, kalau mau detail nanti kita bisa bicara lebih detail untuk Workspace ONE ya, Workspace ONE dengan nanti ada dari VMware yaitu Horizon ya. Nah, VMware Horizon ya lebih komplit ya dengan endpoint device-nya. Kita juga punya endpoint device yaitu namanya Thin Client ya untuk misalnya VDI, support VDI. Nah, itu ada. Nah, untuk services kita punya Pro Support ya. Selain Pro Support kita juga ada Pro Support Plus ya. Nah, yang paling penting tadi saya bilang terakhir adalah endpoint security ya, endpoint security. Jadi kita Dell itu sudah punya di bundle ya dengan Safe ID ya untuk BIOS ya. Untuk jadi kita punya. Nah, kemudian untuk data kita juga punya ya untuk save data, dan yang paling penting adalah safeguard dan responnya ya untuk jadi kita semua udah di ini dan juga punya teknologi ya expertnya ya. Oke, saya rasa sekian presentasi saya. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Masnya. Baik, terima kasih Ibu Yanti Suparjo, Senior Client Product Technologist. Wow, ini banyak sekali informasi tadi yang sudah disampaikan ya. Terima kasih banyak Ibu Yanti. Maaf tadi kalau internetnya agak keganggu ya. Oh iya ya, memang itu memang challenge online seperti itu ya Bu ya. Tidak apa-apa, itu challenge untuk Indonesia juga supaya punya internet connection yang lebih stabil dan tentunya lebih baik di tahun ini ya. Ya. Dan luar biasa sekali tadi informasi yang sudah disampaikan. Saya pribadi ngincer banget sama XPS nih. Wah, luar biasa ya. Nah, ada pertanyaan nih Bu Yanti dari para attendees ya. Yang pertama dan kedua dari Pak Martin dan juga Pak Yagi, ini memang mirip ya. Apakah laptop Dell sudah certified Intel Evo dan juga Intel generasi 11? Mungkin boleh dibantu Bu Yanti, boleh dijawab? Boleh dijawab? Apa tadi pertanyaan, sorry? Intel Generation 11, generasi 11 sama Intel Evo. Ya, oke. Pertanyaan dari Mas siapa? Ada Pak Martin dan juga Pak Yagi. Pak Martin dan Pak Yagi, iya betul sekali Pak. Kita sudah nanti dengan generasi ke-11, untuk kalau saat ini, kemarin di 2020, itu ada yang di modelnya Fosro. Ya. Kenapa Fosro? Fosro kan tadi saya bilang small medium business ya. Karena life cycle-nya Fosro, jadi Fosro itu produknya antara consumer dengan small medium business. Jadi life cycle-nya lebih cepat ya, lebih pendek ya dibandingin dengan kalau produknya komersial itu Optiplek dan Latitude ya. Jadi makanya itu kita ada dengan Fosro generasi ke-11. Tapi kalau untuk yang komersial tahun ini kita ada Pak nanti launching di bulan, kalau nggak ada halangan karena pandemik ya, bulan Maret ya, Maret April nanti akan launching tipe yang terbaru dari Latitude dengan generasi yang terbaru ya 11, dan Optiplek-nya juga ya. Ada, dan Vipro tadi ya dari Intel, semua ada nanti ya. Jadi kita tuh selalu mengikuti. Nah, kalau tadi kan prosesor dengan Intel, kalau AMD kita ada dengan Fosro, hanya Fosro. Kalau komersial kita nggak ada pakai prosesor yang AMD. Ya, itu.
Jadi ada Pak, tahun ini, tunggu saja, coming soon. Khawatir ya, Bapak-Bapak, pokoknya tahun ini langsung nanti dirilis yang terbaru dan pastinya ada diskon khusus nih. Oh, salah ya. Lalu Ya, selanjutnya nanti dari... kalau mau nanti, ya, nanti Iya. bisa dengan Paranta nanti di Maret April. Yes, Jadi, pokoknya stay tune terus nih sama tim Paranta nih, karena saya juga nungguin Ya. diskon Dell XPS nih. Ya, lalu dari Pak Ramadhani ya, untuk sektor industri healthcare, apakah seri Optiplex sudah certified untuk penggunaan VR? Silakan Bu Yanti. Oke, tadi Optiplex sudah saya tadi sebutin untuk VR, yaitu support seri 7.000 dan 5.000 ya, 7080 dan 5080. Dukung support VR, Pak. VR ya? Sudah VR. Nah, itu tadi yang slide presentasi saya. Jadi seri 7.000, 7080 dan 5080 sudah ada VR-nya. Karena grafiknya sudah pakai yang Nvidia GeForce. Ya. Alright. Dan ini last question, tapi mungkin mewakili banyak sekali attendees ya. Apakah Dell support trade-in? Wah, silakan Bu. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik. Ya. Ini sudah banyak sekali ya permintaan. Nah, sayangnya kita OEM, jadi saya rasa bukan hanya Dell ya, semua OEM ya itu kita nggak bisa melaksanakan trade-in ya. Jadi itu biasanya karena kita kan regulasi pemerintah, kita nggak bisa direct ya, kita kan indirect country ya. Jadi kita tetap melalui partner. Nah di sini bisa nanti dibantu oleh Paranta. Tapi kalau dari prinsipnya sendiri itu kita belum ada program trade-in. Ya, begitu Bapak Ibu. Baik, berarti ini Pak Budi nanti boleh bantu nih mungkin ya sistem trade ini gimana nih gitu ya kalau untuk produk Dell gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti Suparjo yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teknis. Mungkin tadi tidak semua pertanyaan karena keterbatasan waktu. Jangan khawatir, sekali lagi pertanyaan yang masuk akan dijawab kemudian ya. Nah, yang pasti. Ya, jadi nanti kalau ada kebutuhan bisa hubungi nanti melalui Pak Budi, nanti bisa saya bantu. Misalnya ada pengadaan tender di tempat Bapak Ibu, bisa nanti kita bisa bantu dari sisi speknya, scrubbing dari speknya, dan juga dari produk positioningnya, nanti bisa kasih kami bantu. Ya, baik. Baik. Baiklah, terima kasih Ibu Yanti Suparjo, Senior Client Product Technologist Dell yang sudah memberikan informasi yang begitu banyak ya, komprehensif sekali, dan tentunya ini solusi yang sangat terintegrasi dengan kebutuhan kita dalam dunia per-IT-an ya di tahun 2021 ini ya. Semoga webinar kali ini bisa memberikan insight yang baru, dan tentunya nanti Bapak Ibu bisa memutuskan kira-kira mana nih kira-kira yang mau dikonsultasikan atau dibicarakan, dibahas kelanjutannya. Silakan, jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Baik, langsung saja kita akan masuk ke sesi Kahoot yang kedua. Wah, tadi ada sesi Kahoot yang pertama, 3 pemenang mendapatkan voucher OVO, ada yang Rp250.000 tuh yang paling tinggi tuh. Nah, jangan khawatir, kita akan ada yang kedua sekarang ini. Siap-siap, sekali lagi Anda mempersiapkan handphone Anda masing-masing, silakan buka www.kahoot.it, dan kita akan punya game pin yang berbeda tentunya, karena ada seperangkat pertanyaan yang berbeda juga, dan tentu hadiahnya sama ya. Untuk hadiah 3, 2, 1-nya sama kok seperti yang tadi yang pertama ya. Silakan, siapa tahu ini keberuntungan Anda, dan yang penting Anda berusaha nih ya. Game pin-nya adalah 262, dan jangan lupa untuk menggunakan skor perusahaan ya. Sekali lagi nama underscore perusahaan yang ada berdiam, Anda berusaha, dan yang namanya ini kan fair ya, fair by system. Calculation juga by system. Jadi siapa tahu Anda bisa menang lagi. Tadi yang udah menang lagi, boleh nggak? Boleh, ya kan? Ini kompetitif sekali pokoknya ya. Silakan. Iya. Memang 2021 ini kita masih punya PR besar nih, terutama untuk infrastruktur, karena internet itu belum merata. Tadi disampaikan juga oleh Pak Rian juga ya, internet itu belum merata di seluruh Indonesia. Jangankan di Indonesia, di Jakarta aja. Kita nih yang di ibu kota ya, kebetulan yang mungkin teman-teman yang di ibu kota aja kita tidak merata. Dan provider-provider yang tersedia pun masih belum bisa memberikan stabilitas ya. Kadang-kadang kita lebih penting stabilitas sebenarnya dibanding cuma sekedar high speed tapi mungkin naik turun sebenarnya ya. Jadi kita berharap tentunya acara-acara webinar atau online event seperti ini juga sangat-sangat tergantung dengan koneksi internet yang kadang-kadang hari ini oke, besok nggak oke ya. Bisa kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita semua semangat, optimis untuk tahun yang baru, dan sementara sudah ada 21 peserta yang sudah masuk ke
Yuk, saya tunggu. Tadi yang pertama kalau nggak salah ada 20 ikutan ya. Oke, yuk ikut lagi. Siapa tahu pasti pertanyaannya campur nih. Ada yang tentang topik hari ini, ada yang tentang pengetahuan umum ya. Mungkin tentang kebudayaan, geografi, pelajaran-pelajaran sekolah zaman dulu ya. Oke, 26 juga. Apakah bisa lebih banyak? Yuk kita sama-sama countdown ya. Siap-siap ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yuk kita mulai lagi Kahoot yang kedua. Ladies and gentlemen, siap-siap. Ada 8 pertanyaan lagi. Transforming the technology experience, second session. In 3, 1. Pertanyaan yang pertama, apa hadiah yang diberikan pada pemenang? Apa? Ini gampang banget. Pertanyaan pertama selalu teaser aja nih, bener-bener ya. Bahkan cuma ada 3 jawaban, ya kan? Luar biasa. Wah, masih ada yang salah nih, mungkin kurang update nih ya. Tadi saya sudah menginformasikan bahwa hadiah itu ada sepeda dan juga ada OVO voucher, ya dua-duanya. Langsung saja, ini yang sementara 5 teratas ya, lanjut. Pertanyaan yang kedua, desa bernama Ketekesu menonjolkan keindahan bangunan budaya Indonesia. Berasal dari daerah mana? Wah, jadi kepengen liburan, tapi sementara ini mungkin dipending dulu liburannya ya. Lihat gambar dulu aja ya Bapak Ibu ya. Oke, dari Toraja, itu khas banget ya Ketekesu ini ya. Terima kasih sudah menjawab dengan benar. Selanjutnya, kita lihat, berubah banyak. Tenang, ini masih dinamis sekali nih Bapak Ibu ya. Masih 2 pertanyaan. Yang ketiga. Nah, sama nih. Jaraknya juga tuh. Ini jangan-jangan pakai satuannya beda-beda lagi nih. Ah. Kosong 33 menit itu berapa ya? Sepertiga 20 detik berarti ya. Ada-ada saja pertanyaannya ya. Lanjut. Oke, langsung. Indonesia negara kepulauan. Berapa persentase wilayah darat dan total wilayah Indonesia? Jadi daratnya ya. Persentase luas wilayah darat dari total Indonesia. Harusnya sih lebih kecil dibandingin. Iya, pertanyaan yang cukup mudah ya, 30% saja. Sisanya adalah air atau laut ya. Lanjut. Lumayan ya, masih dinamis, masih tipis-tipis. Tapi lumayan nih, Mas Andi di atas lumayan jauh. Di mana kantor pusat Dell? Tuh, London, Texas, Washington, atau Singapore? Tentu saja di Texas, USA, ya, karena Dell itu berasal dari Amerika, ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Mas Andi salah tapi masih bertahan di atas. Hati-hati Mas Andi, semangat. Yang di bawah itu menerkam gitu ya. Lanjut, next. Berikut beberapa kriteria untuk memilih komputer desktop atau laptop yang akan digunakan. Kira-kira apa? Durability, reliability, serviceability, atau semua benar? Wah, kalau saya sih mungkin 10 ya, termasuk juga harga mungkin ya, termasuk juga, ya oke, siap, semua benar. Dan kita lihat, tidak ada perubahan harusnya. Oh, see, guys, speed matters. Kecepatan itu sangat penting. Buktinya walaupun semuanya benar, tetap aja nih kecepatan itu menentukan ya. Lanjut. Berikut yang bukan merupakan portfolio dari Dell. Wise, Optilex, Precision, atau ClearCube. Yang bukan loh Bapak Ibu. Not one of them. ClearCube yang bukan merupakan portfolio dari Dell. Thank you. Lanjut, kita lihat klasemen sementara. Wow, berubah lagi ya, luar biasa. Ayo bertahan. Lanjut. Ini yang terakhir ya. Yang bukan merupakan feature dari Dell Optimizer. Yang bukan merupakan feature dari Dell Optimizer. Kalau Anda tadi mengikuti penjelasan dari Ibu Yanti, pasti bisa menjawab. Ya, kira-kira yang mana?
Dan jawabannya adalah Express Video. Bukan ya. So the rest are the features of Dell Optimizer. Dan inilah 3 pemenang kita untuk Kahoot sesi kedua. Ada Mas Said Putra di posisi ketiga. Ada Mas Febrianto posisi kedua. Dan posisi pertama, siapa dia? Ramadhani. Ini konsisten sekali nih ya Mas ya. Akhirnya dapat juga hadiahnya. Masing-masing akan mendapatkan voucher OVO. Tentunya nilainya berbeda ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 berbeda-beda. Tapi yang tertinggi mendapatkan Rp250.000. Dan pastikan bahwa setiap pemenang ini bukan merupakan anggota dari PT Paranta ya. Dan juga bukan dari Dell ya. Oke, baik, terima kasih. Selamat untuk para pemenang Kahoot yang pertama maupun yang kedua. Semoga vouchernya ini berasa seperti uang ya, bisa digunakan, dimaksimalkan untuk manfaat yang optimal. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, karena kita masih punya banyak sekali voucher OVO yang mau dibagikan. Lewat apa? Lewat feedback form. Maka dari itu, perhatikan layar Anda, karena saya akan membagikan link feedback form yang Anda bisa isi sekarang juga. As soon as possible, ketika Anda melihat ada QR code link di layar Anda masing-masing, silakan langsung di-scan, dan kami juga akan mengirimkan link manual di chat box. Anda bisa langsung buka manual dan isi feedback form. Karena untuk submission yang diberikan dari teman-teman semua, dari Bapak Ibu semua, akan langsung diganjar dengan OVO voucher. Berapa banyak? Ada 50. Ya. Iya, 50 tercepat. Jadi silakan. Ya, ini harusnya sih aman ya. Karena jika Anda mengirimkan semua nih sesuai dengan attendees harusnya aman. Karena memang luar biasa panitia yaitu PT Paranta Anugerah Prima dan Dell Technologies mempersiapkan hadiahnya itu totalitas banget buat Bapak Ibu semua, dan hari ini sudah hadir, sudah standby. Ini artinya semuanya pasti dapat hadiah. Tapi ya silakan diisi, silakan disubmit. Mudah sekali. Feedback form ini adalah satu bentuk feedback dan sebagainya, evaluasi untuk supaya PT Paranta dan juga Dell Technologies bisa lebih baik lagi, ya. Dan setelah ini kita akan mengumumkan pemenang door prize yang akan mendapatkan sepeda. Waduh, sepeda. Ini mantep banget nih ya. Sabar, sebentar lagi Bapak Ibu, belum jam 12, belum genap jam 12 ya. Tenang, habis ini makan siang virtual masing-masing di rumah. Tetap semangat ya. Tapi yang pasti sebelum makan siang, dapatkan dulu nih hadiahnya ya. Sementara sudah ada 14 yang submit ya. Sudah ada 14 yang merespon, 15, 16 respons. Sisanya masih belum. Ingat, jika Anda tidak merespon, tidak submit balik feedback formnya, maka tidak akan mendapatkan voucher OVO ya. Sekali lagi, ini penting sekali. Siang hari ini banyak hadiah yang sudah disiapkan oleh PT Paranta Anugerah Prima dan juga Dell Technologies. Maksimalkan ya, maksimalkan. Supaya semangat nih, lumayan ya, buat beli kopi bisa, buat beli makan siang. Wah, dapat voucher OVO-nya, sabar ya, nggak langsung sekarang juga Bapak Ibu ya, sabar. Pokoknya as soon as possible. Tapi yang pasti ini setara dengan makan-makan kita, jajan-jajan kita, ngopi-ngopi kita, gitu kan. Iyalah, zaman sekarang nggak usah keluar rumah dulu kalau nggak terpaksa ya. Maksimalkan delivery service dari para provider kita di berbagai brand itu ya. Maksimalkan, jadi nggak usah ke mall dulu, nggak usah nongkrong-nongkrong dulu. Sepedaan boleh, nanti yang dapat sepeda silakan berolahraga dengan rajin, tapi tolonglah tidak usah nongki-nongki atau berkerumun setelah bersepeda ya. Karena itu sebenarnya paling berbahagia itu adalah ketika berkerumun, berkumpul-kumpul, makan bareng, ngopi bareng, kopdar bareng, itu yang bahaya sebenarnya. Sementara ini virtual dulu aja ya. Kopi barengnya itu di virtual sambil buka kamera Zoom, itu juga bisa kok, ya kan? Iya, nggak apa-apa. Sabar, tahun ini beres, amin. Oke, baik. Kita lihat berapa banyak yang sudah merespon balik.
Sudah ada 27, sementara yang 27 ya. Saya masih tunggu, berikan waktu sebentar lagi. Tapi tentunya kita akan menutup kemungkinan untuk mendapatkan hadiah ini setelah acara ini berakhir. Ya, lagi acaranya sudah berakhir. Sudah tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan lanjutkan dulu dengan pengumuman siapakah yang akan memenangkan masing-masing satu unit sepeda untuk yang Q&A terbaik, lalu untuk share and win terbaik, serta customer review terbaik. Ya, tentunya ini keputusan dari panitia yang tidak bisa diganggu-gugat, dan untuk mekanisme penyerahan hadiahnya nanti akan diatur kemudian oleh teman-teman dari PT Maranta ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Yang pertama untuk Q&A session, tadi cukup banyak yang memberikan pertanyaan. Dan satu orang itu kadang-kadang memberikan pertanyaannya lebih dari satu pertanyaan ya. Terima kasih atas semangatnya, keingintahuannya untuk lebih lanjut lagi. Tentunya yang nggak menang jangan sedih ya, jangan putus hati. Putus hati itu apa ya? Maksudnya jangan putus harapan dan juga sakit hati ya, bukan maksudnya gitu ya. Karena ini hanya gimmick saja. Sama untuk Bapak Martin dari Merdeka Copper Gold yang mendapatkan hadiah untuk Q&A session ya, sudah memberikan pertanyaan, nggak cuma satu tadi Pak Martin, saya lihatnya berkali-kali, tapi memang pertanyaannya itu bagus-bagus dan sangat spesifik sekali. Jadi selamat untuk Pak Martin mendapatkan satu unit sepeda untuk acara webinar pada siang hari ini. Tepuk tangan. Tepuk tangan virtual aja ya. Yang kedua untuk share and win, yaitu beliau yang sudah share the information regarding this webinar, dan cukup banyak yang sudah di-share dan ikut juga dalam webinar pada siang hari ini, kepada Ibu Diana dari Sumarekon ya. Ibu Diana dari Sumarekon mendapatkan satu unit sepeda untuk kategori activity share and win ya. Terima kasih Bu Diana untuk semangatnya membagikan informasi ini, teman-temannya nih ring 1 ring 2-nya circle nih banyak dan sangat-sangat suportif sekali ya. Semangat terus Bu Diana. Dan untuk customer review terbaik sudah dipilih ya kepada Bapak Widodo dari Tan Property. Bapak Widodo dari Tan Property, terima kasih untuk customer review terbaik yang sudah dipilih oleh panitia ya. Sekali lagi semua customer itu terbaik ya. Terima kasih buat supportnya, terima kasih untuk kepercayaannya. Namun demikian ini adalah satu bentuk apresiasi yang tentunya kalau apresiasi atau hadiah grand prize itu tidak semua dapat. Ini gimmick saja. Tapi saya percaya tahun 2021 apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita akan berhasil. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin pokoknya semuanya ya. Kita berharap walaupun pandemi belum berakhir memang ya, butuh waktu untuk vaksinasi, butuh waktu untuk proses turunnya angka aktif dan lain sebagainya. Tapi yang penting business must go on. Ya, pekerjaan harus tetap jalan terus ya. Jangan menyerah. Karena kalau dunia boleh berubah, tapi yang penting kita beradaptasi. Kalau kita cepat beradaptasi seperti Dell, ya tadi Dell itu cepat sekali beradaptasinya, mengeluarkan produk-produk yang menyesuaikan dengan kebutuhan kita, ya kan? Dan nanti akan ada produk-produk yang terbaru dari Dell sepanjang tahun 2021. Stay tune aja pokoknya sama teman-teman Maranta, pokoknya informasinya update terus, gitu ya. Baik, kita sudah berada di akhir webinar kita pada pagi siang hari ini dengan tema Transforming the Technology Experience. Tentunya ini adalah baru awal Bapak Ibu ya. Silakan konsultasi lebih lanjut, tanya jawab lebih lanjut. Jangan takut bertanya, jangan takut ditodong harus langsung beli, enggak. Pokoknya kita cari solusi sama-sama. Kita bersinergi, kita kalahkan ya. Kita kalahkan tantangan masalah yang akan muncul tahun 2021 terutama di dalam bidang infrastruktur IT, transformasi digital. Oke? Baik, salam sehat selalu buat Bapak Ibu semua, buat kita semua. Ingat 3M, 4M, 5M, mencuci tangan, memakai masker, hand sanitizer juga standby, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang paling penting adalah melakukan dengan setia ya. Jangan cuma teori, saya ingat harus jaga jarak, saya ingat harus menjauhi kerumunan, tapi dilakukan. Percuma namanya ya kan, harus dilakukan. Oke, sama-sama kita menuju Indonesia dan juga dunia yang lebih baik. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, dan sampai jumpa di webinar yang berikutnya. Dadah, terima kasih Bapak Ibu.